Yes, tembakan di kepala. Sana nangis ke ibumu. Hahaha. Kalian mungkin bertanya-tanya siapa gamer pro ini. Ya, itu aku. Ya, ini jam 3 dini hari, dan aku sudah main 9 jam tanpa henti. Tapi waktu memang berlalu cepat saat aku main game. Ngomong-ngomong, aku Cooper, dan aku tinggal dengan istriku Amelia dan bayi perempuanku Ara. Aku ingin menemaninya Zelda, tapi istriku bilang, tak boleh. Aku cinta game, dan selalu mengira game akan selalu ada untuk menyelamatkanku. Tapi sebaliknya, itu hampir merenggut semua yang kucintai. Itu semua bermula saat aku masih kecil. Orang tuaku sering bertengkar, jadi aku dulu membuat benteng di kamarku, menyalakan Nintendo DS-ku, dan kabur ke dalam dunia maya. Kecintaan pada game ini berlanjut seiring aku tumbuh dewasa. Aku tak bersosialisasi atau semacamnya. Sebaliknya, aku bergegas pulang dari sekolah dan langsung menuju ke Xbox, PlayStation, atau PC milikku. Aku tak punya teman sungguhan. Tidak, anak yang kuajak bicara hanyalah yang sedang aku ajak main. Kemudian aku lulus kuliah, dan akhirnya bekerja sebagai insinyur sistem di sebuah perusahaan teknologi besar. Ya ampun, itu sangat melelahkan. Sesampainya di rumah, aku sangat lelah. Aku hampir tak bisa membuka mata, apalagi main game. Jadi, kusimpan peralatan gamingku di ruang bawah tanah. Tapi kemudian semuanya berubah saat aku bertemu Amelia di kedai kopi setempat. Wow, dia adalah gadis tercantik yang pernah kulihat. Kurasa dia pasti melihat sesuatu yang dia suka pada orang bodoh ini, karena setelah berkencan 6 bulan lamanya, kami menikah. Aku tahu, gila kan? Tak lama kemudian, dia hamil. Aku sangat senang, tapi juga sangat takut. Bagaimana itu bisa terjadi? Maksudku, aku tahu bagaimana itu bisa terjadi. Tapi wah, aku jadi ayah. Lalu, saat Ara lahir, hidupku berubah sepenuhnya. Kalian tahu, bayi menyebabkan stres berat. Apa kalian tahu, kalau yang paling cepat menarik perhatian anak adalah dengan duduk dan kelihatan nyaman? Karena tiap kali aku begitu, dia mulai menangis. Pekerjaan menyebalkan, dan begitu juga kehidupan rumah tanggaku. Tak ada jalan keluar. Rasanya aku akan seperti meledak. Jadi, aku pergi ke ruang bawah tanah dan menyiapkan PC-ku. Aku mulai main World of Warcraft. Rasanya luar biasa menjadi seorang druid lagi. Membayangkan main game membuatku bisa terus bekerja. Lalu ketika aku tiba di rumah, aku hampir tidak mengenali istri dan anak perempuanku dan bergegas ke ruang bawah tanah untuk bermain game. Amelia tidak senang dengan itu. Dia sering muncul dengan arah yang menangis dan menyuruhku menggendongnya. Tapi aku hanya mendengus. Aku sibuk. Lalu melanjutkan gameku. Hei, dia kan yang ada di rumah seharian, sementara aku bekerja keras. Yang harus dia lakukan hanya merawat bayi itu dan memastikan rumah tetap bersih. Mudah. Kukatakan ini padanya. Dan dia jadi marah dengan menyuruhku tidur di sofa. Hebat. Tidak, maksudku itu memang hebat. Aku bisa main video game semalaman penuh. Luar biasa. Tapi, ternyata, lebih mudah bermain game semalaman saat kalian masih SMA dan masih bisa tidur sebentar di bagian belakang kelas. Tapi tak begitu mudah saat kau punya pekerjaan yang menuntut. Aku ada di level 100 kelelahan. Jadi, tak heran kalau aku mengacau di kantor dan dipecat. Amelia naik pitam dan menuntut aku mencari pekerjaan yang lain. Tidak ah, aku tak mau. Maksudku, hello, tak perlu lagi bangun pagi-pagi. Tak ada deadline, dan tak ada bos rewel. Hanya ada aku dan game-game kesayanganku. Di suatu kesempatan, aku sedang menuju rekor skor tertinggi. Saat tiba-tiba Amelia muncul dan menghalangi layar. Sayang, kau harus minggir. Aku menyentak konsol game sambil berusaha mengintip ke belakangnya. Tidak, dia berteriak padaku. Apa yang terjadi padamu, Cooper? Kau kelihatan seperti Gandalf. Hanya saja versi tunawisma. Kau belum mandi dan bercukur selama berminggu-minggu. Kau membunuhku di sini. Sekarang aku mati. Terima kasih banyak. Aku memukulkan kepalan tanganku ke meja. Sudah cukup. Keluar. Dia menarik lenganku. Aku tak tahan lagi. Keluar. Dia benar-benar mendepakku keluar dari rumahku sendiri. Wanita gila itu. Aku tak punya teman. Jadi akhirnya aku ke rumah orang tuaku. Ini sangat memalukan. Kukatakan ke mereka kalau itu cuma karena Amelia mengalami perubahan hormon, tetapi mereka bilang kalau Amelia sudah cerita semua obsesi bermain gameku, dan itu harus dihentikan. Mereka mendaftarkan aku jadi kelinci percobaan untuk program pengobatan eksperimental di Hawaii. Hei, sepertinya liburan ke pantai tidak terdengar terlalu buruk, bukan? Tapi tidak. Pulau itu sungguh berada di antah berantah. Mana hotelnya? Yang kulihat hanya gubuk-gubuk kecil beratap jerami. Apa? Mereka tidak mungkin berharap aku tinggal di sini. Seorang instruktur bernama Carl mengumpulkan kami di pantai dan menjelaskan peraturan. Kami akan berkemah di sini selama sebulan penuh, tanpa perangkat digital. Kami juga harus mengikuti diet dan rencana olahraga yang ketat. Apa kau bercanda? Aku merasa seolah tersedot ke dalam sebuah permainan bertahan hidup dan tombol keluarnya rusak. Yang lainnya mulai membangun tenda mereka bersebelahan. Bersosialisasi bukanlah keahlianku. Jadi aku membangun tenda jauh dari mereka di dekat laut. Aku lapar karena bekerja dan perutku keroncongan. Jadi aku bertanya pada Carl kapan makan malamnya siap. Dia bilang padaku tugasku menyalakan api. Kemudian dia memberiku catatan instruksi. 1. Kumpulkan kayu kering. 2. Buat konstruksi api.
3. Nyalakan api dengan metode bor tangan. Oke, kedengarannya mudah. Sial, aku sudah memutarnya selama 20 menit. Di mana apinya? Aku hampir menyerah saat tiba-tiba aku lihat sesuatu yang menyala. Ya Tuhan, itu berhasil. Tapi kemudian aku merasa mau bersin dan tak bisa menahannya. Oh tidak, baranya padam. Pada akhirnya ada seorang pria menyuruhku menyingkir, lalu menyalakan apinya dalam beberapa menit. Dasar pamer. Aku menjilat bibirku dengan gembira saat kulihat Cole membawa beberapa makanan. Tapi sayangnya, dia memberiku sepiring sayuran. Apa? Aku berteriak. Mana ayamnya? Cole menunjuk sesuatu berwarna putih di piringku. Ini dada ayam. Tidak, itu bukan ayam. Mana sayapnya dan remah-remahannya? Dia memutar matanya. Ini disebut makan bersih. Biasakan. Tempat ini adalah mimpi buruk. Tapi tidur malam yang nyenyak akan membuatku merasa lebih baik. Ya kan? Salah. Karena tanahnya sekeras batu. Akhirnya aku tertidur. Dan terbangun dengan kaki basah. Oh tidak, tendaku banjir. Pantas tak ada satupun yang memilih camping dekat laut. Rutinitas di pulau sangat buruk. Penuh dengan aktivitas grup seperti meditasi, sepak bola pantai, dan naik gunung. Suatu hari, kami bahkan harus membangun rakit. Seperti biasa, aku berusaha keras menghindari bekerja dan bersosialisasi, tapi tak mungkin mereka membiarkanku sendiri. Jadi, dengan enggan aku berpartisipasi. Setelah rakitnya jadi, kami mencobanya, tapi tak lama, rakitnya terbalik. Dan aku satu-satunya yang tak bisa berenang. Semua orang langsung bergegas datang dan menyelamatkanku. Aku sangat tersentuh dan merasa malu karena selama ini aku egois. Jadi setelah itu, aku benar-benar berusaha menempatkan diri dan lebih bergaul. Dan aku tak akan bohong, itu tak terlalu buruk. Kemudian, malam kami habiskan dengan duduk mengelilingi api unggun dan mendengarkan semuanya menyampaikan masalahnya. Giliranku, mudah bagiku karena aku tak punya masalah. Masalahnya adalah istriku, bukan aku. Dia tak paham kalau aku punya banyak tekanan di tempat kerja dan di rumah. Jadi, bermain game adalah satu-satunya pelarianku. Semua orang bergumam dan melototiku. Kemudian, pria bernama Brad mengatakan, itu tak keren bro, jujur saja. Aku sama saja. Aku ketagihan nonton acara olahraga dan menolak membantu istriku. Jadi kami bertukar tempat dan aku akan belajar betapa beratnya memperhatikan anak-anak dan merawat rumah. Aku tahu, aku harus berubah sebelum aku kehilangan keluargaku selamanya. Karena itu aku ikut program ini. Pria malang, tapi ini tak sama denganku. Entah, mungkin aku sedikit tak adil pada Amelia. Aku sedang memikirkan ini sambil jalan kembali ke tendaku saat seorang gadis bernama Brittany menyusulku. Dia letakkan tangannya di pundakku dan memilih rambutnya. Apa dia menggodaku? Aku melambaikan cincin pernikahanku di depannya, tapi dia hanya mengangkat bahu dan berkata, aku tak lihat ada istrimu di sini, datanglah padaku jika kau berubah pikiran. Kemudian dia pergi. Ya ampun, gadis ini gila. Lumayan seksi, tapi tetap saja gila. Keesokan harinya, kubuka tendaku bersiap untuk hari baru di mimpi buruk ini. Tapi, apa ini? Hah? Di sini cukup indah, seolah aku baru melihatnya untuk yang pertama kali. Pasir berkilauan, pohon kelapa melambai, pepohonan tropis yang rimbun, dan sinar matahari yang tak habis-habisnya. Amelia dan Ara juga akan suka berada di sini. Kuharap mereka berdua memaafkan aku. Aku sangat merindukan mereka. Di akhir bulan, aku tak ingin kembali pulang dan bermain game lagi. Sebaliknya, aku ingin memeluk keluargaku dan tak akan biarkan mereka pergi. Hari sebelum kami pergi, Cole memberi hadiah kami semua dengan panggilan telepon selama 1 menit. Sebesar keinginanku mendengar suara Amelia. Aku agak gugup. Kuharap dia tak marah lagi denganku. Telepon mulai berdering, tapi seorang pria mengangkatnya. Kutanya di mana Amelia, tapi dia bilang dia sedang mandi. Kemudian teleponnya mati. 1 menitku sudah habis. Siapa pria itu? Apa Amelia berselingkuh? Kami masih menikah dan punya anak bersama. Emosi, aku lari ke tenda Brittany, ingin membalas dendam pada istriku yang selingkuh. Brittany mendekatiku dan hendak menciumku, tapi aku tak bisa melakukannya. Jadi aku menghindar. Bergumam, maaf, lalu bergegas keluar dari sana. Hari berikutnya, akhirnya aku keluar dari pulau itu, dan langsung pulang ke rumah menemui Amelia. Kubuka pintu, dan melihat seorang pria berdiri di sana menggendong arah kecilku. Beraninya dia. Aku berteriak, menjauh dari putriku. Tiba-tiba Amelia muncul. Cooper, hentikan, ini Rap. Kucerna informasi ini. Oh, tunggu, dia itu Rap, kakak tirinya. Ups, aku belum pernah bertemunya sebelumnya karena dia tinggal di luar negeri. Aku langsung menggumamkan permintaan maaf padanya. Sungguh memalukan. Kuperhatikan Amelia memandangku dengan aneh. Lalu dia berkata, wow, Cooper, kau kelihatan sangat berbeda. Oh ya, sebelum kami dipulangkan, masing-masing dari kami mendapatkan makeover, potongan rambut baru, dan bercukur, dan makan sehat serta olahraga. Artinya, berat badanku turun 9 kilo. Kurasa Amelia tak bisa tidak tergoda dengan pria seksi baru di kota ini. Dia langsung memelukku erat.
Jadi, akhirnya Amelia memaafkanku karena bersikap sangat brengsek. Sekarang aku punya pekerjaan baru, agak membosankan, tapi aku menikmati pulang ke rumah dan habiskan waktu dengan keluargaku. Dan untuk bermain game, aku masih melakukan itu, tapi secukupnya. Hanya di hari Selasa dan Kamis. Tapi, kupastikan aku mematikannya jam 10 malam, lalu pergi dan berpelukan dengan istriku. Dunia permainan memang seru, tapi aku sudah belajar bahwa ada hal yang bahkan lebih baik dalam hidup. Dan itu adalah membuat kenangan di dunia nyata bersama para gadisku. Aku tak pernah suka rumah sakit. Ya, aku ngerti tak ada seorang pun yang suka. Tapi disinilah aku duduk di ruang tunggu rumah sakit diam-diam mendoakan dia akan baik-baik saja. Ya ampun, aku gemetaran bagai anjing tua ditinggalkan di luar kedinginan. Aku tak bisa berpikir lurus. Kenapa tak ada seorang pun yang memberitahuku dia akan baik-baik saja? Tiba-tiba, seorang dokter berwajah tegas muncul dan memberitahuku, "Pak, operasinya lancar. Adik Anda akan baik-baik saja. Anda bisa pergi dan menemuinya sekarang." Aku tak tahu apakah harus menangis lega atau harus kabur karena ketakutan. Akhirnya, aku tetap pergi menemuinya. Dia membuka matanya, kemudian memandangku lama, dan dengan suara grogi mengatakan, "Siapa kamu?" Aku paham. Tampilanku membuat orang terganggu. Aku tak tampan dan bekas luka parut ini tentunya tak mendukung. Tapi orang akan selalu menghakimi. Mungkin mereka berhenti untuk bicara denganku, maka bisa kujelaskan pada mereka kalau aku ini veteran militer yang mendapat luka parut itu karena kecelakaan saat latihan. Latihan yang kulakukan supaya aku bisa berjuang menyelamatkan mereka. Akan tetapi, itu cerita untuk di lain hari. Sekarang, bicara soal gadis di rumah sakit itu, biar kulanjutkan ceritaku. Sebenarnya, itu bermula dengan shift soreku sebagai supir pengantar. Aku sedang bersenandung mengikuti radio saat gadis ini keluar entah dari mana dan langsung berlari ke tengah jalan. Kuinjak rem, tapi sudah terlambat. Ku dengar bunyi benturan. Dia terkapar lemas di sana, sungguh mengerikan. Untuk sesaat kupikir dia sudah mati dan aku selalu takut memeriksanya. Langsung terbesit di benakku pikiran untuk meninggalkannya. Tapi tidak, aku tak mungkin setega itu, jadi aku lari memeriksa denyut nadinya. Phew, dia masih hidup. Ku telepon ambulan dan memberitahu dia bantuan akan segera datang. Di rumah sakit, dokter berkata dia butuh operasi darurat, tapi mereka perlu izin keluarga terlebih dahulu. Gadis ini tak punya identitas atau apapun padanya. Aku harus bagaimana? Aku tak bisa duduk begitu saja di sana dan menunggunya mati, jadi aku berseru. Aku memberi izinku, aku kakak laki-lakinya. Saat gadis itu bertanya siapa aku, aku tak tahu bagaimana harus menjawab. Dokter menyimpulkan kalau dia pasti mengalami hilang ingatan. Jadi, siapa kamu? Gadis itu bertanya lagi padaku. Aku tak mungkin mengubah ceritaku sekarang, tapi aku menjawab. Aku Kelvin, kakakmu. Oh, hai Kelvin. Aku minta maaf, aku tak ingat padamu. Gadis ini kelihatannya baik. Aku langsung merasa nyaman dengannya. Hanya ada aku dan anjingku Buster selama entah berapa tahun lamanya. Gadis-gadis biasanya melihatku sekali saja lalu kabur secepat sepatu hak tinggi mereka bisa berlari. Tapi gadis ini tak melihatku seperti mereka. Para dokter bertanya padaku siapa namanya. Jadi ku katakan Alice. Itu adalah nama ibuku. Sebelum aku sadar apa yang kulakukan, ku gunakan tabunganku untuk membayar biaya rumah sakitnya. Kemudian aku menjenguknya setiap hari. Kukira dia akan bertanya padaku tentang keluarganya, teman-temannya, entahlah, semuanya. Tapi tidak, dia hanya suka mendengarku mengoceh kebanyakan soal Buster. Saat dia sudah siap untuk keluar dari rumah sakit, aku membawanya kembali ke rumahku. Kusiapkan kamar tamu dan membeli beberapa spray baru, meletakkan pakaian di kasur, dan meletakkan bunga di dalam untuk ruangannya terlihat bagus. Alice sepertinya menyukainya, dia tersenyum, dan mengatakan aku baik sekali lalu memelukku. Aku bertaruh aku memerah seperti buah bit. Kutinggalkan dia untuk bersiap, kemudian aku mulai menyiapkan makan malam. Dia turun ke bawah mengenakan gaun yang kubeli di mall untuknya, dan pikirku, dia bagai lukisan. Aku membuat alasan pergi membuatkannya minum, jadi dia tak akan lihat betapa linglungnya aku. Kukira dia akan bertanya hal-hal tentang hidupnya, tapi tidak, tak satu pertanyaan pun. Jadi kuputuskan untuk cerita saja padanya. Maksudku, sudah kuhabiskan berhari-hari mengarang latar belakang cerita, jadi kusampaikan saja padanya. Hanya ada kau dan aku, dan sudah begitu sejak lama. Orang tua kita sudah meninggal beberapa tahun lalu, ibu kita, dia juga bernama Alice. Oh, itu nama yang indah. Dia balas bergumam. Apa aku mirip dengannya? Ya, rambutmu seperti miliknya. Ku katakan padanya beberapa hal lain seperti bagaimana dia putus dengan pacarnya dan pisah rumah saat ini. Aku tahu ini kedengarannya gila, tapi sepertinya dia meresapi kata-kataku dan mendapatkan penghiburan karenanya. Hari berikutnya semuanya berubah dan Alice mulai lakukan hal-hal yang aneh. Aku turun ke bawah pagi-pagi sekali,
Mendapatinya sudah mengosongkan semua lemari dapurku dan menggosoknya hingga bersih. Saat aku tanya apa yang sedang dilakukannya, dia acuhkan aku dan terus saja melanjutkan, seolah dia berada dalam dunianya sendiri dan tak bisa mendengarku sama sekali. Ku yakinkan diriku sendiri bahwa ini mungkin hanya caranya untuk menyesuaikan diri dengan semuanya. Jadi kemudian perilaku aneh itu berlanjut. Saat seorang kurir mengetuk pintu, dia melompat ke belakang sofa. Setelahnya aku bertanya padanya, ada apa? Tapi kemudian dia bilang dia hanya mencari anting yang hilang. Di lain waktu, aku sedang menunggu acara TV kesukaanku mulai dan kami berdua ngobrol di sofa. Tapi tiba-tiba dia meraih remote TV, mematikannya, lalu keluar ruangan dengan membawa remote-nya. Itu normal, ya kan? Dia telah menghadapi banyak hal. Mungkin ini adalah tahapan pemulihannya. Hampir setiap saat dia itu gadis yang manis dan menyenangkan. Dia selalu siapkan makanan dan cemilan untuk dibawa ke tempat kerja, dan dia membuat gaduh dengan Buster. Oke, jadi dia masih melakukan ritual membersihkan lemari setiap pagi, tapi kan kita semua punya kebiasaan aneh. Dengan adanya tambahan orang untuk dinafkahi, artinya jam kerjaku harus lebih panjang, tapi aku tak keberatan sama sekali. Untuk sekali ini aku merasa punya tujuan. Dia membantuku temukan alasan untuk menjalani hidup lagi, bukan hanya sekedar ada. Aku sering membawa oleh-oleh untuknya seperti cookies atau pizza Hawaiian kesukaannya. Jika aku kerja shift malam, dia selalu terjaga menungguku. Membuatku sangat nyaman di dalam hati saat aku pulang ke rumah dan melihatnya duduk di sana dengan Buster. Aku tak punya uang tersisa di akhir bulan, tapi aku punya sesuatu yang lebih. Aku punya kebahagiaan. Aku menyukai gadis ini, lebih dari sekedar suka. Tapi tak bisa kuberitahukan ini padanya karena dia pikir aku ini kakaknya. Aku tahu aku harus memberitahu padanya kebenarannya, tapi tak tahu bagaimana cara melakukannya. Suatu pagi setelah dia selesai membersihkan lemari dan kami menikmati sarapan, aku memberitahunya tentang pekerjaan yang kulakukan, mengirim paket ke jalan Cherry Hill. Matanya melebar, kemudian dia bilang padaku ingin ikut juga. Ini aneh, dia tak menunjukkan ketertarikan untuk meninggalkan rumah sebelumnya. Maksudku, dia menolak bahkan untuk mengajak Buster jalan-jalan, tapi aku setuju tanpa bertanya padanya. Ku bilang padanya untuk menunggu di kereta, sementara aku mengantar paket. Hanya saja saat aku kembali, dia tak ada di sana. Aku lari mengitari blok mencarinya, tapi kemudian kulihat kerumunan dan sepertinya ada kecelakaan mobil. Wajahku pucat, ku berlari secepat mungkin untuk melihat siapa korbannya, dan untungnya itu bukan dia. Aku terus mencari dan akhirnya aku temukan dia. Dia duduk di pinggir jalan dengan kepalanya terapit kedua tangannya. Dia menangis. Aku duduk di sampingnya dan memeluknya. Dia mungkin terlalu takut menyaksikan kecelakaan mengerikan itu. Kemudian, saat dia sudah siap, aku membawanya pulang. Keesokan harinya aku turun ke bawah menduga akan melihatnya membersihkan lemari, tapi dia tak ada di sana. Aku membuatkannya roti bakar dan kopi lalu membawanya ke kamarnya. Dia membuka pintu, melotot padaku lalu berkata, "Aku ingat semuanya. Aku tahu kau bukan kakakku. Alice, aku meminta maaf, aku hanya ingin membantumu." Dia berteriak padaku, namaku bahkan bukan Alice. Kemudian dia berlalu pergi melewatiku. Aku mengejarnya dan mendengar suara pintu dibanting, dia sudah pergi. Jadi itulah, aku kembali ke kehidupanku yang sepi dan menyedihkan. Setiap kali sepulang kerja, aku pulang melihat tak seorang pun menungguku. Tak ada masakan hangat, tak ada canda tawa, tak ada apapun kecuali rumah yang kosong. 3 bulan berlalu, dan suatu hari aku sedang mengantar beberapa kardus ke seorang pria kaya pemilik toko. Kardus-kardus itu sangat berat, dan salah satunya terlepas dari tanganku dan jatuh ke lantai. Pria pemilik toko itu mulai memakiku. "Idiot kau, aku tak membayarmu supaya ceroboh." Tapi aku bisa berharap apa? Kau bahkan tak bisa menjaga wajahmu sendiri. Aku tak berkata apapun, sebaliknya aku menunduk ke arah kakiku. Kemudian ku dengar langkah kaki. Jadi aku mendongak ke atas dan disitulah dia, itu Alice. Oh tidak, aku tak mau dia melihatku dicaci maki seperti ini. Tiba-tiba dia berteriak ke pria itu, "Hei, hanya karena kamu punya uang, tak berarti kamu bisa ngomong sembarangan ke orang lain. Minta maaf padanya atau tak akan kubiarkan." Pria itu mencibir dan menyuruhnya pergi. Aku tak bisa berurusan dengan hal ini, jadi aku beranjak pergi, tapi Alice bergegas mengejarku dan memanggilku. "Tolong Kelvin, biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya." Aku berhenti berjalan, dan itulah saat dia menceritakan padaku semuanya. Ternyata dia tak pernah kehilangan ingatannya. Dia berpura-pura karena dia ingin kabur dari kehidupannya yang menyedihkan. Suaminya adalah pria jahat yang selingkuh darinya, memukulinya, dan mengontrolnya. Dia presenter TV yang terkenal. Itulah kenapa dia mematikan TV waktu itu, karena dia akan melihatnya di sana. Dia sembunyi dari Belle karena dia ketakutan kalau itu adalah suaminya. Dan dia rapikan lemari setiap pagi karena kebiasaan. Karena jika dia tidak melakukannya di rumah, suaminya akan memukulinya. Apa? Ini gila. Aku butuh jawaban.
Jadi aku bertanya padanya, jadi kamu pura-pura mendapatkan kembali ingatanmu? Dan tangisan itu semua hanyalah kebohongan? Kelvin, aku sangat menyesal. Aku tahu aku tak bisa menyeretmu masuk ke kehidupan pribadiku lagi. Aku dulu tinggal di Jalan Sherry Hill. Itulah kenapa aku ikut denganmu. Dan akhirnya tahu suamiku mengira aku sudah mati, jadi dia menikahi wanita lain. Aku membuatnya menandatangani surat perceraian dan membebaskan aku. Aku juga membuatnya memberiku sejumlah uang, kalau tidak, aku akan hancurkan karirnya yang berharga. Kemudian dia memberiku sejumlah uang dan mengatakan itu untuk menutup biaya saat dia tinggal denganku. Dan dia juga akan mengirimiku uang untuk membayar biaya rumah sakitnya. Kami berpelukan dan aku menangis seperti bayi. Ya ampun, ini sungguh berlebihan untukku. Tapi kemudian yang mengejutkan, dia tersenyum lebar lalu menjabat tanganku dan berkata, "Hei, aku Julia. Senang berkenalan denganmu." Jadi setelah itu, berkat mantannya, Julia mampu membeli rumah kecil yang indah. Sebenarnya aku membantunya merenovasinya. Kami akhirnya jadi teman baik. Sejujurnya, memandangnya saja membuat perutku geli. Aku sangat mencintainya. Aku tahu aku perlu memberitahunya. Hidup terlalu singkat untuk tak lakukan itu. Jika dia bilang tidak, ya paling tidak aku masih dapat persahabatan darinya, iya kan? Aku mungkin tak bertambang model, tapi aku orang baik. Julia mengajariku sadar hal itu. Kuharap dia berkata ya, tapi apapun yang akan terjadi, terjadilah. Doakan aku berhasil. Aku dulu berpikir bahwa menjadi cantik berarti aku bisa menjalani hidup dengan mudah dan selalu mendapatkan apapun yang aku mau. Ya, aku tahu ini kedengarannya bodoh, tapi di masa SMA, kehidupan jadi jauh lebih mudah karena kecantikanku. Yang diperlukan hanyalah kedipan bulu mataku dan para kutu buku akan mengerjakan PR-ku untukku. Dan para cewek mengundangku ke pesta mereka karena mereka tahu kalau aku datang berarti para cowok imut juga akan ikut. Senang rasanya mendapat perhatian dari cowok lain, tapi aku hanya tertarik pada pacarku, Logan. Dia seorang kakak kelas dan dia sempurna. Dia sangat tampan dan super pintar dan ahli olahraga. Ada satu masalah kecil, aku payah dalam belajar. Itu sangat membosankan. Tapi sejujurnya, itu tidak masalah. Karena aku cantik dan apa kalian tahu, jadi cantik saja sudah cukup. Selain itu, aku memang memiliki satu passion. Aku suka menyanyi dan mengaransemen musik. Aku tidak mempublikasikannya atau apapun, tapi aku tidak akan berbohong, laguku cukup menarik. Kami menjalani musim panas yang panjang bersama sebelum Logan berangkat kuliah. Jadi, aku memutuskan untuk mengejutkannya dengan lagu cinta yang aku tulis untuknya. Aku muncul di rumahnya dengan gitar. Aku siap untuk memainkan lagu ciptaanku untuknya, tapi sebelum aku memulai, dia berkata, "Ailey, aku ingin putus." Apa? Kenapa? Aku tergagap. Aku bertemu orang lain. Dia tidak secantik kamu, tapi dia lebih pintar. Kami akan belajar di Stanford bersama. Jujur saja, tempat seperti itu berada di luar jangkauanmu. Aku tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Aku meraih lengannya dan memintanya untuk memberi kesempatan lagi pada cinta kami berdua. Tapi dia pergi begitu saja. Selama beberapa hari berikutnya, aku terus menelpon dan mengirim pesan kepadanya. Tapi dia benar-benar mengabaikanku. Merasa putus asa, aku mencari info pacarnya di media sosial dan menemukan namanya Jolie. Dan dia adalah salah satu siswa berprestasi di SMA lain di kotaku. Dan OMG, bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan cewek jelek seperti itu? Oh, ternyata Logan lebih suka cewek yang cerdas ya. Jadi, jika aku masuk perguruan tinggi ini, maka dia akan menerimaku kembali kan? Maksudku, pasti dia akan memilih cewek yang pintar dan cantik daripada cewek yang pintar tapi jelek. Oke, baiklah. Aku akan belajar keras untuk tahun terakhirku untuk masuk ke Stanford. Astaga, belajar ternyata jauh lebih sulit dari yang kuperkirakan. Dan apalagi jika aku harus mengejar banyak hal. Kenapa juga Logan harus belajar ekonomi? Semua angka dan grafik membuatku merasa sangat pusing. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Semuanya baru bagiku. Jadi aku harus meminta beberapa fans kutu bukuku untuk membantuku. Awalnya, mereka justru menertawakanku karena mereka mengira aku sedang bercanda. Namun ketika mereka sadar aku sedang sangat serius, mereka memberiku beberapa buku dan mencoba menjelaskan banyak hal padaku. Aku bahkan menghabiskan waktu istirahatku di perpustakaan. Mengapa di sana seperti labirin? Aku bersumpah aku tersesat dan tidak bisa menemukan jalan keluar setidaknya selama 1 jam. Suatu kali, aku bahkan tertidur di perpustakaan dan beberapa cowok menganggap mengambil foto itu lucu. Dan beberapa hari setelah itu, semua orang di sekolah menyebarkan fotoku yang sedang ngiler di tumpukan buku.
Namun meski mengalami kesulitan, aku tidak bisa menyerah. Aku bahkan menempelkan foto Logan ke dinding kamarku untuk mengingatkanku akan tujuanku. Aku berhenti berkumpul dengan teman-temanku dan tidak lagi pergi ke pesta, dan aku bahkan melewatkan pesta prom untuk belajar. Tak perlu dikatakan lagi, teman-temanku benar-benar mengira aku gila atau semacamnya. Bahkan ibuku sangat khawatir hingga dia ingin membawaku ke rumah sakit untuk diperiksa secara total. Ya Tuhan, betapa konyolnya. Berhenti bereaksi berlebihan pada orang. Pernahkah kalian melihat cewek cantik bekerja keras sebelumnya? Dan kemudian sesuatu yang gila terjadi. Aku menerima surat dari Stanford dan OMG, coba tebak, aku berhasil masuk. Aku tidak percaya, begitu pula keluarga dan teman-temanku. Semua orang sangat kaget dan turut bahagia untukku. Sejujurnya, menyerah pada musik dan itu sangat disayangkan. Tetapi mempelajari musik tidak akan membantuku mendapatkan Logan kembali. Dan ini akan membantuku. Tadinya aku akan kuliah di perguruan tinggi yang sama dengannya, mempelajari mata kuliah yang sama meski terlambat 1 tahun. Apa yang mungkin salah? Jadi, aku pindah ke perguruan tinggi dan bertemu teman sekamar paling culun yang pernah ada. Dia benar-benar menempelkan persamaan matematika ke dinding. Cewek yang aneh. Terlebih lagi, belajar di sini bahkan lebih membosankan dibanding di SMA. Jauh lebih parah. Suatu saat kelas makroekonomi, ya, kedengarannya membosankan. Aku memasang earbud dan memikirkan lirik lagu ketika seseorang mengutuk mejaku. Beraninya mereka mengganggu alur kreatifku. Jadi aku berseru, "Sebentar, aku sedang menulis." Sementara mataku masih tertuju pada buku catatanku. Lalu aku mendongak dan melihat Profesor Bentley berdiri di sana. Dia merampas buku catatanku, melihat lirikku lalu menyuruhku, "Keluar sekarang juga dan jangan pernah kembali lagi." Ya terserahlah, lagi pula aku juga sangat muak dengan mata kuliah yang membuatku mengantuk ini. Sungguh, melihat cat mengering akan lebih menyenangkan. Aku bergegas keluar dari sana, mengomel pada diriku sendiri tentang betapa aku membenci kelasnya yang timpang. Ketika aku berbelok di tikungan dan melihat Logan berpegangan tangan dengan pacarnya yang jelek. Kenapa sekarang? Logan menatapku seolah dia melihat hantu, lalu bertanya, "Ailey, apa yang kamu lakukan di sini?" Aku memaksakan senyum padanya, tapi sebelum aku bisa mengatakan apapun, pacarnya berbicara, "Oh, kamu Ailey, stalker terkenal pacarku? Coba ketebak, Profesor Bentley mengusirmu. Pastinya, karena dia alergi terhadap cewek bodoh." Lalu dia menyeret Logan pergi. Beraninya dia mengejekku. Aku terlalu cantik untuk diajak berbicara seperti itu oleh orang seperti dia. Aku akan menunjukkan padanya. Aku akan segera memenangkan kembali cowokku itu. Aku kembali ke kamarku dan membuat daftar beberapa ide. Aku bisa membelikannya hadiah? No, itu terlalu jelas. Atau aku bisa menandainya di foto kami bersama? No, terlalu putus asa. Aku tahu, aku harus tetap berpegang pada keahlianku. Dalam kasusku, itu adalah musik. Lagi pula, betapa romantisnya aku menyanyikan lagu cinta untuknya. Dia tidak akan bisa menolak. Beberapa hari kemudian, aku membawa gitarku ke halaman. Kerumunan mulai berkumpul di sekelilingku. Jadi aku berkata, "Aku menulis lagu ini untuk mantanku, Logan. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku sangat mencintaimu. Maukah kamu menjadi pacarku lagi?" Semua orang di sekitarku bersorak, dan itu membuatku semakin bersemangat, dan aku mulai bernyanyi. Setelah aku menyelesaikan laguku, Logan dan Jolie muncul. Dia terlihat canggung, dan dia terlihat sangat marah hingga aku mengira uap akan keluar dari telinganya. Terserahlah, aku tidak peduli padanya. Aku berjalan ke arah mereka, lalu menyentuh baunya. "Sayang, aku bekerja keras untuk bisa masuk ke perguruan tinggi yang sama denganmu. Sekarang, maukah kamu kembali padaku?" Kemudian aku kaget, dia dengan marah berkata, "Ailey, tolong berhenti. Kita sudah selesai. Kamu gila, semua ini gila. Sekarang, tolong tinggalkan aku sendiri." Aku berdiri di sana dengan terkesima saat dia meraih tangan Jolie dan mereka pergi. Aku bisa mendengar orang banyak berbisik tentangku. Aku merasa duniaku seperti runtuh. Aku sedang murung di tempat tidur sambil melamun tentang hari-hari bahagia bersama Logan ketika teman sekamarku melemparkan ponselnya ke tempat tidurku dan berkata, "Kamu mungkin ingin melihat ini." Aku melihatnya. Apa? Itu aku. Seseorang telah merekam upaya romantisku yang gagal dan sekarang aku menjadi viral. Namun sebagian besar komentarnya sangat mendukung, mengatakan bahwa aku memiliki suara yang luar biasa. Setelah itu, semua orang di kampus mengetahui namaku. Oke, jadi semua perhatiannya terasa menyenangkan. Karena banyaknya permintaan, aku akhirnya merilis laguku. Bahkan OSIS kampus mengundangku untuk ikut tampil di perayaan sekolah.
Kehidupan kampusku menjadi lebih baik karena aku melakukan apa yang aku sukai dan aku mendapat teman baru. Tapi aku merasa jauh dari gembira karena aku membenci kelasku dan aku masih belum memenangkan Logan kembali. Suatu malam, ketika aku sedang berbaring di sofa dan memikirkan tentang Logan, sebuah pesan masuk dari nomor yang aneh. Mereka menyuruhku bergegas ke halaman asrama karena ada yang tidak beres dengan Logan. Ada banyak orang berkumpul di sana. Oh tidak, ini pasti serius. Dengan panik, aku menerobosnya dan saat itulah aku melihat Logan berdiri di sana dengan punggung menghadapku, di tengah-tengah bentuk hati lilin. Dia pasti mengirimku pesan itu. Dengan gemetar, aku berjalan ke arahnya dan kemudian dengan lembut memanggil namanya. Dia berbalik, berlutut, tetapi wajahnya masih menempel di tanah. Kemudian aku terkejut. Dia berkata, "Aku sangat mencintaimu dan ingin menjadi bagian dari hidupmu. Maukah kamu menikah denganku, Jolie?" Oh, tunggu. Apa? Jolie? Aku berteriak. Dia menatapku dan dengan keras berkata, "Ellie, apa yang kamu lakukan di sini? Hah? Apa yang sedang terjadi?" Aku menoleh ke belakang dan saat itulah aku melihat beberapa teman mereka berdiri di belakangku dengan beberapa foto mesra Logan dan Jolie serta spanduk bertuliskan, "Maukah kamu menikah denganku, Jolie?" Oke, jadi ini jelas bukan untukku. Tiba-tiba Jolie muncul dan dengan suara mengejek berkata, "Pertama, kamu menguntit pacarku dan sekarang kamu merusak lamaran kami. Sudahlah, dia tidak menginginkanmu." Sebelum aku dapat mengatakan apapun, Logan berteriak padaku, "Oh Ellie, tolong hentikan. Aku mohon, berhentilah terobsesi. Itu membuatku muak. Aku tidak mencintaimu lagi dan aku tidak akan pernah menginginkanmu kembali." Aku berdiri di sana dengan sangat malu. Aku mendengar orang banyak mengejekku dan mengambil foto. Aku segera lari dengan air mata mengalir di wajahku. Aku dengan marah memutar kembali nomor telepon yang mengirimku pesan, tapi aku sudah diblokir. Ini pasti merupakan gagasan seseorang tentang lelucon yang tidak masuk akal. Seminggu kemudian, teleponku berbunyi. Apa? Ternyata dari Logan. Aku segera membuka pesan. "Hai Ali, ternyata aku mengetahui bahwa Jolie mengirimmu pesan itu untuk bertemu di halaman. Temanku membocorkan lamaran itu padanya sehingga dia membuat lelucon itu untuk mempermalukanmu. Hal-hal yang kamu lakukan membuatnya merasa sangat tidak aman. Dan meskipun perbuatannya salah, kamu sendiri yang menyebabkan semua ini. Silakan maju terus dan temukan kebahagiaan. Karena ini bukan dirimu yang sebenarnya. Tindakanmu telah membuatmu terlihat jelek. Dan kamu kehilangan dirimu sendiri." Aku menangis karena aku tahu dia benar. Aku menyerah pada passionku dan melamar ke jurusan yang tidak aku minati. Dan semua ini demi cowok yang masih belum memilihku. Sekarang, saatnya untuk menyerah pada Logan dan perguruan tinggi ini. Bagaimanapun juga, keduanya tidak tepat untukku. Aku mungkin cantik, tapi penampilan saja tidak bisa membuat seseorang jatuh cinta. Ada yang lebih dari itu. Untuk saat ini, aku sudah pindah kembali ke rumah, tapi aku akan mencurahkan hati dan jiwaku ke dalam musik, lalu mendaftar ke sekolah musik jurusan komposer, karena akhirnya aku sadar bahwa bukan Logan yang akan membuatku bahagia, passionku yang bisa membuatku bahagia. Hei Alex, aku merasakan seseorang menepuk bahuku. Aku berbalik untuk melihat siapa orang itu dan ya, itu adalah Roxy, gebetanku, yang juga merupakan cewek tercantik di dunia. Kupikir aku pasti menghalangi jalannya, jadi aku segera bergumam, "Maaf," dan menyingkir. Namun karena aku kaget, dia tersenyum padaku dan berkata, "Jadi, ada kabar yang memberitahuku kalau kamu menyukaiku. Kamu tahu, menurutku lucu sekali kamu belum mengambil tindakan terhadapku. Tidak seperti kebanyakan cowok di sini." Aku menatapnya dengan mulut ternganga. Apa aku sedang bermimpi? Aku mencubit diriku sendiri untuk memeriksanya. Tidak, ini nyata. Jadi, aku menganggukkan kepalaku dan bergumam, ya, temanku mengadakan pesta di rumah mereka pada hari Rabu. Kamu ingin datang?" Sebelum aku dapat menjawab, temannya Lux muncul dan nyengir. Dia berkata, "Ya, kamu harus datang ke pesta ini." Roxy memukul lengannya sambil memberinya tatapan jorok lalu tersenyum padaku. "Jadi, di nomor 19, dimulai jam 9 malam. Sampai jumpa lagi besok." Aku mengangguk sebagai jawaban dan dia berkata, "Bagus, sampai jumpa di sana." Lalu dia mengedipkan mata ke arahku sebelum dia pergi. Jadi, ya, aku Alex, mahasiswa biasa tahun kedua. Dan ini adalah kisah tentang bagaimana kekasihku mencoba memikatku ke dalam perangkap yang sangat jahat. Kurasa aku cowok normal. Aku tidak sekaya dan sepopuler anak-anak kaya itu. Sebaliknya, kamarku berada di asrama biasa. Dan meskipun aku tidak jelek atau tidak populer atau apapun, aku mudah diabaikan. Jadi, aku merahasiakan rasa sukaku pada Roxy karena dia jauh di luar kemampuanku. Dia sangat cantik. Ini gila. Bagaimana dia bisa tahu kalau aku menyukainya?
Aku tidak percaya dia mengajakku berkencan. Ini gila. Pada awalnya, aku merasa seperti cowok yang paling beruntung yang pernah ada. Tapi kemudian ketika aku melihat Roxy berjalan kembali ke teman-temannya, aku melihat mereka terkikik, kecuali seorang cewek bernama Sophie. Sementara itu, Lux membuat semua orang melakukan tos padanya. Dia selalu sedikit aneh, dan dia berbicara kepada orang-orang dengan cara yang aneh. Lalu aku menatap mata Sophie, dan dia menatapku dengan pandangan, "Jangan." Lalu dia segera membuang muka. Pacarnya yang berandalan, Jack, melingkarkan lengannya di bahunya, dan dia menarik salah satu kuncir khasnya sambil meneguk kembali minumannya. Aku tidak tahu apa yang dia lihat dalam dirinya, tapi apa yang dilihatnya selama ini. Sekembalinya ke asrama, aku mendiskusikannya dengan teman sekamarku, Ben, dan dia bilang itu terdengar seperti sebuah jebakan. Meski aku ingin semuanya tidak seperti ini, instingku juga mengatakan bahwa itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jadi, pada malam pesta, aku memutuskan untuk melihat keluar jendela asramaku, karena lokasinya tepat untuk melihat dengan jelas rumah-rumah mewah itu. Aku menghitung rumah-rumah itu sampai nomor 19. Lalu aku mengeluarkan teropong yang aku gunakan untuk penelitian lapangan, untuk melihat lebih dekat. Rumah itu memiliki bendera kebanggaan pelangi besar yang tergantung di dua jendela. Hal ini membuatku bertanya-tanya kenapa Roxy ingin pergi ke pesta gay. Aku melihat banyak cowok berpakaian feminim, dan hanya dua cewek yang bisa kulihat jauh dari kata menarik. Dan sepertinya mereka adalah pasangan. Dan ada Lux di halaman depan, memegang dua minuman dan melihat sekeliling seolah sedang menunggu seseorang. Di mana Roxy? Aku memutuskan untuk memeriksa media sosialnya, untuk melihat apakah dia memposting sesuatu. Dan aku perhatikan dia membiarkan lokasinya terbuka. Dia berada di klub malam lokal, Diegos. Itu aneh. Aku melewatkan pestanya, dan sebagai gantinya, aku dan Ben pergi ke bar pelajar. Aku menceritakan semuanya padanya, dan dia bilang sepertinya aku berhasil menghindari peluru. Keesokan harinya, aku sedang duduk bersama Ben dan beberapa temanku yang lain di kantin, ketika Roxy menyerbu ke arahku dan berteriak, "Beraninya kamu tidak datang? Kamu pikir kamu siapa?" Lux muncul dan berkata, "Ya, kenapa kamu tidak muncul?" Aku hanya mengangkat bahu dan berkata, "Roxy, aku tahu kamu tidak ada di sana. Lokasi ponselmu bersifat publik. Kamu berada di rumah Diego." Dia ragu-ragu lalu berkata, ya, temanku meminjam ponselku. Tapi apa yang kamu lakukan sungguh menyeramkan. Dasar stalker." Apa dia bilang? Roxy tidak pernah meninggalkan ponselnya, jadi aku tidak mempercayai ceritanya. Semua ini tidak masuk akal, jadi aku hanya berkata, "Terserahlah Roxy," lalu melanjutkan makan siangku. Setelah itu, dia mulai membuat hidupku seperti neraka. Dia memberitahu semua orang bahwa aku menguntitnya, sehingga banyak orang secara acak mulai mendatangiku dan memintaku untuk meninggalkannya sendirian. Kemudian seorang menutupi koridor asrama dengan selebaran bergambar wajahku dan tulisan Stalker tertulis di atasnya. Aku tahu Roxy ada di belakang semua ini. Itu sangat aneh. Tapi Lux lebih parah lagi. Suatu kali sepulang kelas, dia menyelinap ke arahku, meraih lenganku dan berkata, "Hei Alek, kenapa kamu tidak datang ke pestaku?" Aku mengatakan kepadanya bahwa aku melihat pesta itu dari kejauhan, dan itu bukan seleraku. Jadi dia menjawab, "Hei, kamu punya masalah jika aku menjadi gay." Aku menggelengkan kepalaku dan memberitahunya bahwa aku tidak melakukannya, tapi dia tetap tidak mau melepaskan lenganku. Aku merasa lega ketika dia akhirnya melepaskanku, dan aku bergegas kembali ke asramaku. Dalam perjalanan, aku melihat Sophie duduk di luar kamar mandi bersama. Tunggu dulu, kenapa dia menangis? Aku bertanya padanya, apakah dia baik-baik saja? Tapi dia menyuruhku pergi. Meskipun aku tidak ingin ikut campur di tempat yang tidak seharusnya, tapi aku bukannya tidak berperasaan. Jadi aku meninggalkan botol airku untuknya. Dan sebelum aku pergi, aku berkata, "Jika kamu ingin membicarakannya, aku ada di sini untukmu." Aku sedang membuka kunci kamar asramaku ketika aku mendengar seseorang terbatuk di belakangku. Aku berbalik dan melihat Sophie berdiri di sana. Dia mengucapkan terima kasih atas airnya dan berkata dia ingin bicara. Aku membiarkannya masuk ke kamarku dan dia duduk di tempat tidurku dan menatap kakinya. Dia berkata sambil menangis, "Aku melihat Jack dan Roxy bermesraan di ruang ganti, tetapi ketika aku menanyakan hal itu kepada mereka, mereka hanya mengusirku." Aku duduk di sebelah Sophie dan memeluknya. Ini sungguh mengerikan. Sepertinya aku telah salah memilih Roxy. Dia sama sekali bukan cewek impianku, malah dia adalah mimpi buruk. Sophie melanjutkan, "Lebih buruk lagi, Roxy mencuri tugasku dan mengumpulkannya sebagai miliknya. Itu harus diselesaikan besok dan aku tidak punya waktu untuk menulis yang baru." Dia mulai menangis lagi. Aku memberinya tisu dan berkata, "Kita akan menyelesaikan masalah ini. Tidak mungkin dia bisa lolos begitu saja. Mengerikan." Jadi, aku menyuruhnya mengirim email ke dekan perguruan tinggi dan tutor kursusnya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Dia melampirkan tugas asli dan semua catatan yang dia tulis tentang tugas tersebut. Mereka berdua menghubungi kami kembali dalam beberapa menit dan mengatakan bahwa mereka akan menyelidiki hal ini. Sophie tampak sangat senang, tetapi kemudian tiba-tiba senyumnya menghilang dan dia memainkan salah satu kuncirnya sambil berkata, "Alex, ada hal lain yang perlu kukatakan padamu. Tolong jangan membenciku." Lalu dia memberitahuku bahwa pesta yang Roxy mengundangku datang adalah sebuah jebakan. Roxy mengetahui aku jatuh cinta padanya dan dia merasa malu karena cowok biasa sepertiku berani menaruh perasaan padanya. Dan dia bersikukuh dia perlu memberiku pelajaran. Saat itulah Lux berkata dia akan membantu karena dia ingin menambahkanku ke koleksinya. Jadi mereka membuat rencana. Roxy mengundangku ke pesta dan Lux menungguku dengan minuman yang sudah diberi obat. Rupanya ini adalah cara Roxy membungkamku.
dan memastikan aku tidak memandangnya dengan cara yang sama lagi. Wah, ini sangat jahat. Aku menggigil memikirkan apa yang mungkin terjadi. Sungguh menakutkan. Sophie juga memberitahuku bahwa dia memohon pada Roxy untuk tidak melakukan hal ini, tapi dia meminta teman-temannya untuk menahannya. Lalu dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia ikut campur, mereka akan membuatnya menderita. Aku menghibur Sophie dan mengatakan kepadanya bahwa itu bukan salahnya. Aku tahu aku tidak bisa diam saja, karena mereka bisa melakukan ini pada cowok malang yang berani suka kepadanya. Jadi, dengan bantuan Sophie, kami menulis surat lagi kepada dekan dan pihak keamanan kampus tentang apa yang telah terjadi. Hal ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Sophie takut Roxy dan teman-temannya akan mengejarnya. Jadi aku mengundangnya kembali ke kampung halamanku pada akhir pekan untuk menjauh dari semua orang dan menenangkan diri. Ketika kami kembali ke kampus, tersiar kabar bahwa Roxy telah dikeluarkan karena mencuri pekerjaan siswa lain. Sedangkan Lux, polisi mengerebek rumahnya dan menemukan banyak zat terlarang disembunyikan di sana. Kasusnya sangat serius sehingga dibawa ke pengadilan dan mereka berakhir di penjara. Di sisi lain, Jack, dia mencoba membuat Sophie merasa bersalah karena alasan kenapa dia harus mengeluarkan Roxy karena alasan bodoh, tapi dia tetap berhenti berbicara dengannya. Aku sering memikirkan kembali malam pesta itu dan apa yang mungkin terjadi. Hidupku akan hancur, dan untuk apa? Semua itu karena aku berani naksir seorang cewek cantik. Aku mengucapkan selamat tinggal ke semua itu. Ada hal baik yang muncul dari kekacauan ini. Sophie dan aku semakin dekat dan mulai berkencan. Sekarang, kami berdua telah lulus. Dan bukan hanya itu saja. Kami mempunyai 2 anak yang luar biasa bersama-sama. Aku mencintai keluarga cantikku dengan sepenuh hati. Dan aku hanya ingin melindungi mereka dari semua hal buruk di dunia. Jadi, singkatnya, jangan berpikir bahwa hanya karena kalian cantik, kaya, dan populer, maka kalian bisa bebas melakukan apapun yang kalian suka, tanpa memandang usia, jenis kelamin, penampilan, dan sebagainya. Setiap orang berhak diperlakukan dengan hormat dan kasih sayang. Hei kamu, berhenti berdiri di sana dan bersihkan lokerku. Kamu ditakdirkan menjadi pembantu, sama seperti ibumu. Tiba-tiba, sekelompok anak tertawa dan aku terdiam. Aku menoleh ke belakang, bertanya-tanya bagaimana mereka mengetahui rahasiaku. Tapi kemudian aku sadar mereka sedang mengejek cewek lain. Phew, sungguh melegakan. Sekolah baru ini tampak intens, dan ketika aku masuk ke dalam kelas, 3 teman sekelas baruku tidak berhenti menatapku, tetapi aku mengabaikan mereka. Namun saat makan siang, salah satu dari mereka mendatangiku dan berkata, "Sepertinya keluargamu sangat kaya, ya kan?" Aku tidak tahu harus berkata apa, jadi aku hanya menjawab dengan, tidak, mereka biasa saja." "Kenapa?" Dia meninggikan suaranya. "Beraninya kamu mencoba duduk di sini? Ini meja kami, pindah!" Aku langsung bangkit dan berlari menuju kursi kosong di meja sudut. Saat itulah seorang anak memberitahuku bahwa ketiga anak kaya itu adalah Brand, Sophia, dan Jasmine. Dia bilang cara terbaik menghindari masalah adalah menghindari mereka dengan cara apapun. Karena orang tua mereka pada dasarnya mendanai seluruh sekolah, sehingga semua orang harus menghormati mereka. Tapi aku tak bisa menghindarinya. Karena keesokan harinya, Sophia berlari ke arahku dan berkata, "Kenapa kamu merahasiakan keluargamu? Ayo, ceritakan." Aku panik. Kenapa dia tiba-tiba menanyakan hal itu padaku? Tapi kemudian Jasmine muncul dan berkata, "Hei, tas yang kamu pakai kemarin sudah terjual habis. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya?" Oh, benar. Mereka mungkin membicarakan postingan Instaku kemarin. Jadi aku berkata, "Oh, ayahku membelikannya untukku di Paris." Mata Sophia melebar dan berkata, "OMG, keren sekali. Kenapa kamu tidak memakainya hari ini?" Sial. Mereka akan menangkap basah. Aku harus berpikir cepat. Orang tuaku tidak ingin aku pamer, jadi mereka bilang aku tidak boleh membawanya ke sekolah. Sophia dan Jasmine tertawa terbahak-bahak dan mengatakan keluargaku terdengar keren, tapi aneh. Andai saja mereka tahu yang sebenarnya. Tas itu bahkan bukan punyaku. Itu hanya dari pekerjaan modeling yang aku lakukan untuk mendapatkan uang saku tambahan. Faktanya, orang tuaku sangat miskin. Ibuku bekerja sebagai pembantu dan ayahku adalah seorang satpam. Jelas sekali, aku tidak mampu membeli tas desainer mewah. Tapi anak-anak kaya tidak perlu mengetahui hal itu. Ya kan? Saat makan siang, aku melihat mereka berjalan menuju mejaku. Dan Brand berkata, "Apa pekerjaan orang tuamu?" "Beritahu saja kami tidak akan memberitahu siapapun." Aku memberitahu mereka bahwa ayahku adalah seorang CEO sebuah perusahaan fashion besar. Dan ibuku bekerja di Kementerian Luar Negeri. Aku tidak bangga dengan kebohonganku. Tapi jika harus diperlakukan seperti cewek yang kulihat di hari pertamaku di sekolah ini, dan aku tidak menginginkan itu sama sekali. Mereka semua tampak kagum, dan Jasmine berkata, "Sekarang jadi masuk akal kenapa kamu sangat cantik dan pintar." Kemudian Brand melompat dan berkata, "Tapi kenapa kamu menjadi anak penerima beasiswa? Aku hanya tersenyum dan diam.
Aku tidak bisa memikirkan kebohongan yang baik dan tidak ingin melanjutkannya lebih jauh. Aku pikir mereka akan meninggalkanku sendirian setelah itu, tetapi mereka terus mendekatiku dan bahkan mulai memintaku untuk bergabung dengan mereka di meja anak-anak kaya mereka. Aku tidak bisa menolaknya, tapi saat mereka mengajakku jalan-jalan di akhir pekan, aku membuat alasan. Bukan karena aku tidak ingin bergabung, tapi karena tidak ada jalan lain. Aku tidak punya uang. Aku bahkan tidak berani bertanya kepada orang tuaku karena mereka bekerja keras untuk menabung biaya kuliahku. Aku sangat takut kebohonganku akan terbongkar. Jadi setiap kali aku menjadi model untuk hal-hal kelas atas, aku akan memposting foto ke Instaku. Suatu kali aku membagikan fotoku sedang memakai sepatu hak super mahal dan memberi judul, "Terima kasih ayah, aku menyayangimu." Kadang-kadang aku bahkan membawanya ke tingkat berikutnya dan mengedit foto perjalanan sehingga kelihatan seperti aku menghabiskan akhir pekan di Paris. Dan suatu kali aku bahkan melakukan Photoshop saat aku sedang mengendarai Lamborghini. Memang itu butuh usaha, tapi itu lebih baik daripada diejek karena miskin. Seperti yang terjadi padaku di sekolah terakhirku. Aku tak bisa mengulanginya lagi. Suatu kali aku memutuskan untuk pergi berbelanja dengan mereka. Dan sungguh gila melihat mereka membeli segala sesuatu yang terlihat tanpa memikirkannya. Aku bahkan tak bisa memimpikan kehidupan seperti itu. Tapi ketika kami sampai di toko tas, Jasmine menunjuk ke sebuah tas yang kelihatan mewah dan mengatakan dia membelinya kemarin. Lalu dia bertanya padaku, "Kamu mungkin sudah memilikinya, kan?" Aku hanya nyengir dan berkata, "Yap, ibuku membelikannya untukku terakhir kali dia berada di Milan." Tapi kemudian Jasmine berkata, "Hore, oke keren. Jadi ayo kita berdua memakainya di hari Senin, semua orang akan iri." Akhir pekan itu aku merasa mual. Aku harus membeli tas itu. Aku memutuskan membongkar celenganku. Tapi ketika sampai di toko, aku sadar aku hanya punya 1/10 dari jumlah yang dibutuhkan. Aku sangat terkejut. Siapa yang menghabiskan uang sebanyak itu untuk tas? Saat aku berdiri di sana, seorang wanita masuk dan membelinya tanpa ragu-ragu. Kenapa ini begitu mudah bagi orang kaya? Aku memutuskan untuk mengikutinya hanya karena penasaran dan melihatnya pergi ke kamar kecil. Aku tidak percaya. Dia meninggalkan tas barunya di dekat wastafel, lalu masuk ke dalam bilik. Aku melihat sekeliling dan tidak ada siapa-siapa. Jadi aku segera mengambil tas dan berjalan keluar kamar kecil. Aku mengabaikan rasa bersalah karena mencurinya dan pulang ke rumah. Yang terpikir olehku hanyalah apa yang akan terjadi jika aku berangkat ke sekolah pada hari Senin tanpa membawa tas. Tapi begitu aku sampai di kamarku, penyesalan itu menggerogotiku. Apakah aku akan masuk penjara jika mereka mengetahuinya? Orang tuaku akan membunuhku. Ya, Senin pagi tiba dan aku dengan bangga memakai tas baru aku ke sekolah. Brand, Jasmine, dan Sophia sangat kaget dan bilang kalau punyaku versi edisi terbatas, yang harganya 2 kali lipat dari harga normal. Ini membuatku semakin merasa bersalah. Tapi dari penampilanku sepanjang hari, itu sepadan. Semua orang melihatku sebagai salah satu anak kaya sekarang. Sebentar lagi liburan musim panas. Dan Brand bilang dia punya rumah liburan di Hawaii dan menyarankan agar kami pergi bersama selama 1 minggu. Aku tidak akan mampu membayarnya, jadi aku berbohong dan mengatakan aku harus pergi ke Paris bersama ayahku untuk acara khusus. Tapi kemudian Jasmine bilang orang tuanya sedang pergi, jadi kami bisa mengadakan pesta di rumahnya akhir pekan itu. Dia menyarankan agar kami berdandan dan mengatakan dia tidak sabar untuk melihat pakaian yang aku pakai di luar sekolah. Oh, tidak. Aku takut akan hal ini. Brand bilang akan menjemputku di rumah dan mengantarku ke sana. Tapi aku malah menyuruhnya menemuiku di sekolah. Karena orang tuaku sangat galak. Ya ampun, semua kebohongan ini membuatku merasa lelah. Tapi aku tak mungkin membiarkan mereka melihat rumah tuaku yang bobrok. Apalagi aku sudah berbohong dan bilang ke mereka kami tinggal di villa yang memiliki kolam renang dan lapangan golf. Kebohonganku menjadi masalah besar. Maksudku, dari mana aku bisa mendapatkan gaun itu? Aku berbaring di sana mengkhawatirkan hal itu. Dan tiba-tiba aku mendengar orang tuaku berbicara di kamar mereka. Ibuku bilang dia akhirnya punya cukup uang untuk menyekolahkanku ke perguruan tinggi. Dan bertanya pada ayahku apakah dia bisa menyimpannya di bank besok karena dia harus bekerja di suatu pesta. Lalu dia bilang dia menyimpannya di lemari agar aman. Aku memikirkannya untuk sementara waktu. Maksudku, uang itu untukku, kan? Jadi, apa salahnya jika aku memakainya sekarang? Keesokan paginya, aku menyelinap ke kamar mereka dan mengambil semua uang itu. Dan bergegas ke mall untuk membeli gaun ungu cantik dan sepatu berkilau. Ini benar-benar kehidupan yang layak aku dapatkan. Setelah itu, aku naik Uber ke sekolah tempat Brand, Jasmine, dan Sophia menjemputku. Aku mendapatkan sejuta panggilan tidak terjawab dari ibu dan ayahku, tapi aku mengabaikannya dan mematikan teleponku. Aku hanya ingin menikmati hidup sehari penuh seperti anak orang kaya sejati. Brand mengantar kami menuju Hamptons Country Club,
Dan aku tidak percaya. Keluarga Jasmine adalah pemilik tempat ini. Wow! Ketika kami tiba, seorang pelayan datang. Tapi Brent bersikap kasar padanya. Dia berteriak padanya dan berkata, "Hei, mobil ini berharga 4 juta dolar. Kalau ada satu goresan sekecil apapun, kamu harus membayarnya seumur hidup." Aku berbalik untuk melihat reaksi pelayan itu. Lalu rahangku hampir menyentuh lantai. Itu ayahku. Dia melihatku dan tampak terkejut, tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, kami pergi. Kami nongkrong sebentar di country club. Lalu sore harinya kami berkendara ke rumah Jasmine. Tempatnya gila. Dia memiliki lapangan tenis, bioskop sendiri, dan aku bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak mobil yang dimiliki keluarganya. Kami duduk dan makan di ruang makan. Dan aku bercanda. Tidak ada 4 pelayan yang menunggu untuk melayani kami. Kami masing-masing punya milik kami sendiri. Aku terlalu sibuk untuk terkejut hingga menyadari pelayanku berjalan ke arahku. Tapi kemudian aku mendengar suara yang kukenal. "Sayang, apa yang kamu lakukan di sini?" "Mama?" Aku merasa ngeri. Pesta yang dia sebutkan kemarin, ini pestanya. Oh tidak, ini bencana. Jasmine tampak terkejut dan berkata, "Kamu kenal dia?" Jadi aku berkata, "Oh, dia dulunya adalah pembantu di rumah kami." Ibuku tampak hancur dan berkata, "Seorang pembantu? Bagaimana bisa kamu mengatakan itu?" Kemudian Jasmine kesal dan berkata, "Jangan berani-berani bicara begitu ke tamuku. Pergi dari hadapanku." Ibuku lari, hampir menangis, dan selama beberapa saat berikutnya, Brent dan Sophia juga memperlakukannya dengan sangat buruk. Brent bahkan memintanya untuk membersihkan sepatunya. Ibuku diperlakukan seperti ini semua karena aku. Aku bisa melihat dia benar-benar kesal, dan tanpa sengaja dia menjatuhkan sedikit saus ke gaun Jasmine. Lalu Jasmine jadi sangat marah. Dia mendorong ibuku dan berteriak, "Apa kamu gila? Tahukah kamu berapa harga gaun ini?" Ya, itu saja. Aku sudah muak. Aku berlari dan membantunya berdiri. "Mama, kamu baik-baik saja?" "Mama?" Jasmine, Brent, dan Sophia semuanya berteriak. Jadi aku berkata, "Ya, dia adalah ibuku. Dan beraninya kamu memperlakukan dia seperti itu." Air mata mengalir di pipiku, dan aku merasa sangat terhina. Tentu saja, mereka mengusir kami, dan Jasmine bahkan melemparkan uang 10 dolar kepada kami dan berkata, "Ambillah. Kembalilah ke rumahmu yang rusak. Kamu membuat udara sekitar kami bau." Aku tidak bisa berhenti menangis. Persis seperti cara mereka memperlakukan cewek itu pada hari pertamaku di sekolah. Aku tidak punya banyak pilihan selain mengatakan yang sebenarnya kepada orang tuaku. Bahwa aku telah berbohong kepada semua orang, mencuri tas, dan bahkan mencuri uang mereka hanya agar aku bisa berpura-pura menjadi kaya. Aku belum pernah merasa begitu malu sepanjang hidupku, terutama setelah semua yang orang tuaku lakukan untukku. Butuh beberapa waktu, namun mereka akhirnya memaafkanku. Dan kami pindah ke kota kecil di pedesaan, sehingga aku bisa mulai bersekolah di sekolah baru. Aku tidak ingin melihat anak-anak kaya itu lagi. Sekarang aku bekerja keras untuk menyelesaikan sekolah dan menabung cukup uang untuk kuliah. Dan aku sadar bahwa menjadi kaya bahkan tidak membuatku bahagia. Keluargaku mungkin miskin, tapi mereka adalah orang-orang paling baik yang pernah aku temui. Dan kalian tidak akan bisa membelinya di toko desainer manapun. Ada lalat di minumanku. Sangat menjijikkan. Aku tak mau bayar ini. Anak itu menjejalkan segelas limun di tanganku, lalu kabur. Kulihat kau jatuhkan itu ke dalamnya, dan itu bahkan bukan lalat sungguhan. Hei, berhenti! Aku meneriakinya, tapi terlambat. Dia sudah menghilang. Dan begitu juga para pelangganku yang tersisa. Sial, itu sudah ketiga kalinya minggu ini. Dan aku tahu persis siapa dalang di balik ini. Michael! Aku melotot melewati pagar, lalu menerjang ke arah kios limunnya. Melihat senyumannya yang dibuat-buat, aku semakin marah sampai akhirnya kutumpahkan segelas limun itu ke atas sepatunya, merebut 1 dolar dari tangannya, lalu berjalan pergi. Kalian tahu, aku Amy, dan aku tipe cewek yang tahu apa yang dimau dan dapat apa yang diinginkan. Dan apa yang ku mau adalah Mike mengaku kalah dan berhenti mengganggu bisnisku. Aku sudah menjalani misi ini 10 tahun lamanya. Aku tak bercanda. Ini perang sungguhan di antara kami. Ini bukan permainan atau apapun. Terutama sekarang saat orang tua kami terlibat dalam hal ini. Kalian tahu, orang tuaku dan orang tuanya bersahabat. Malah,
Mereka sangat dekat sampai aku cukup yakin dulu ibu kami merencanakan kehamilan bersama. Jadi aku dan Mike dilahirkan hanya berjarak 1 minggu. Dan tentu saja aku lahir sebelum dia. Jadi begitulah, aku sudah menang sejak babak pertama. Di depanmu, Mikey. Tapi yang lebih buruk daripada pesta ulang tahun gabungan, liburan patungan, dan menjadi teman sekelas dengannya selama lebih dari 12 tahun, aku harus tinggal bersebelahan dengannya juga. Ya, orang tua kami sengaja pindah bersebelahan karena mereka pikir membesarkan kami bersama akan menyenangkan. Mereka memimpikan kami menjadi sahabat karib seperti mereka. Tak mungkin. Sebaliknya, ketidaksukaan kami satu sama lain dimulai sejak usia dini. Kapanpun Mike datang, dia akan melempar boneka Barbieku ke sudut ruangan, memotong rambut mereka, lalu membungkus rumah bonekaku dengan tisu toilet. Jadi, aku membalasnya dengan mengubah kamarnya menjadi ladang ranjau Lego. Lalu ku gambar bunga di wajahnya yang bodoh sementara dia sedang tidur siang. Orang tua kami menganggap hal ini sebagai hal-hal lucu yang dilakukan anak-anak. Tapi tak ada satupun dari ini yang lucu. Ini artinya perang. Perseteruan kami memanas saat kami mulai sekolah. Semuanya jadi persaingan di antara kami. Mulai dari nilai, aktivitas sekolah, dan bahkan hanya untuk berebut tempat duduk dekat jendela di bus sekolah. Pernah, sebelum liburan musim panas dimulai, guru kami menyarankan yaitu saat liburan, kami bisa bersenang-senang membantu orang tua kami dengan aktivitas bermanfaat, misalnya membuat produk buatan sendiri dan menjualnya di halaman depan rumah. Saat mendengar itu, aku melihat tampang Mike yang menantang, dan tahu ini hanya berarti satu hal. Baiklah kalau begitu, permainan dimulai. Di hari pertama, aku bangun pagi-pagi untuk menyiapkan stand limun di depan halaman rumahku. Tapi kemudian, kulihat ke kiri. Dan coba tebak apa yang kulihat di halaman Mikey tersayang. Yah, sebuah stand limun. Kenapa sih dia jadi penjiplak? Kami berdua nampaknya menarik banyak pelanggan, tapi aku tak tahu apa perasaanku saja, tapi sepertinya dia menjual lebih banyak daripada aku. Jadi, selama musim panas, kugunakan keuntunganku untuk mengupgrade stand limunku sedikit demi sedikit dengan dekorasi menarik, promosi, dan bahkan menambah es serut lemon ke dalam menu. Akhirnya, antrianku terlihat lebih panjang daripada Mike. Es serut lemonnya berhasil. Tapi kemudian, sebuah pengeras suara berbunyi dari sebelah. Datang dan coba es teh baruku. Buatan sendiri dengan resep rahasia. Coba hari ini dengan harga perkenalan setengah harga. Yang membuatku sangat kecewa, kebanyakan orang di antrianku pergi dan datang ke stand milik Mike. Dia licik. Lalu parahnya, dia mulai memutar lagu-lagu asik untuk menarik perhatian orang. Musim panas berakhir, tapi itu baru saja menghidupkan mimpi wirausaha di hati kecil kami. Jadi, sepanjang liburan musim panas berikutnya, kami terus membangun usaha kami. Ku kembangkan standku dengan menjual aneka minuman, cemilan, dan makanan cepat saji, dengan layanan pesan antar pula. Pernah, dengan bantuan temanku, kami masukkan layanan cuci mobil. Di lain waktu, kami membuka penitipan anak kecil di taman kami, sehingga orang tua yang sibuk bisa menitipkan anaknya untuk beberapa jam, dan menikmati minuman selagi mereka di sana. Terdengar hebat, ya kan? Tapi apa kalian tahu? Apapun yang kujual, apapun yang kulakukan, beberapa hari kemudian, Mike akan melakukan hal yang sama. Persis. Dan kemudian dia berani-beraninya menuduh aku yang meniru idenya. Dia sangat menyebalkan. Oh ya, sekarang di umur 17, apa yang mulanya sekedar hobi yang menyenangkan sekarang sudah sangat berkembang. Sampai akhirnya aku membuka kedai kecil di garasiku. Pada mulanya, ini masuk akal. Karena itu artinya aku dapat pelanggan tak peduli cuaca. Ditambah, ada beberapa meja di luar. Dan tak menyombong sih, tapi tempat duduknya jarang sekali kosong. Tapi kemudian tentu saja, bisa kalian tebak. Mike juga mengubah garasinya jadi kedai kecil. Kedai kami jadi lokasi terkenal di lingkungan kami. Dan mereka terbukti sangat populer sampai orang tua kami terus menjalankannya setahun penuh. Aku sangat marah karena apapun yang aku lakukan, Mike akan menirunya juga. Kemudian yang bikin aku makin jengkel, dia mengirim teman-temannya berkeliling di hari Sabtu. Lalu mereka hanya duduk-duduk di sana memenuhi tempat, sementara hanya memesan kopi. Jadi, aku mengirim temanku Cynthia ke kedainya. Dan dia pura-pura keracunan makanan setelah memakan makanan mereka. Lalu dia mulai pura-pura tersedak dan bolak-balik ke kamar kecil hingga semua pengunjung panik dan pergi. Tapi kemudian dia mulai menyebarkan ulasan negatif tentang tempat kami di internet dan aku lakukan hal yang sama sebagai balasan. Tak ada akhir dari perselisihan ini, kapanpun. Tapi aku tak akan menyerah.
Aku tahu Mike suka sekali sama cewek bernama Stacy di kelas sains. Dan suatu kali sepulang sekolah, aku lihat Mike mengajaknya ke rumah. Mungkin untuk membuatnya bosan dengan bualannya yang tidak masuk akal tentang bisnisnya yang payah lagi. Jadi dengan cepat aku berdandan dan ganti pakaian memakai gaun yang cantik. Waktunya pertunjukan, sayang. Aku pergi ke rumah Mike tepat saat melihatnya menyajikan ke Stacy hidangan khas kedainya. Aku berakting dan langsung menghampirinya. Kau menyelingkuhiku dengan gadis ini? Dia bukan apa-apa dibanding aku. Teganya kau. Aku terus membuat keributan, menjambak rambut Mike dan menjerit, sampai Stacy kelihatan sangat canggung dan membuat alasan untuk pergi. Berhasil. Tapi, Mike sepertinya tak menganggap ini lucu. Aku sebenarnya tak pernah melihatnya semarah ini sebelumnya. Telinganya memerah, lalu dia berteriak padaku. Amy, persaingan atau bukan? Apa aku pernah mencampuri kehidupan pribadimu? Kau sudah terlewat batas kali ini. Dia menjatuhkan minuman yang dia buat untuk Stacy, lalu mencibir sambil berjalan pergi. Karena kamu sudah masuk sendiri, kau bisa keluar sendiri. Jadi, sepertinya aku sudah memenangkan babak ini. Tapi, kenapa aku tak merasa senang sama sekali? Dan yang terlebih lagi, merasa malu. Setelah itu, Mike bahkan tak mau menatap mataku. Terserahlah, maksudku, dia akan segera melunak dan mengacaukan usahaku lagi. Ya kan? Kemudian suatu hari aku pulang sekolah mendapati orang tuaku duduk dengan orang asing, pria berpenampilan profesional. Mereka memanggilku untuk bergabung. Kemudian pria itu memberitahuku kalau dia mau membuka usaha waralaba makanan cepat saji di lingkungan ini. Ketika melihatku tak begitu tertarik dengan apa yang dikatakannya, dengan ketus dia berkata, "Ayolah, kau paham maksudku? Akan jadi konyol jika ada 3 resto cepat saji yang semua berada di satu tempat, ya kan? Dan ayo kita akui saja, milikmu itu hanya sekedar hobi anak kecil yang seru, yang tak akan pernah berkembang. Terima ini." Dia mengeluarkan amplop, "Dan fokuslah dengan nilaimu. Serahkan saja bisnis pada orang dewasa." Naik pitam, kurenggut amplop itu darinya. Ya, isinya penuh dengan uang dolar. Beraninya dia mencoba menyogokku. Dasar brengsek. Jadi kulemparkan kembali padanya, lalu cepat pergi. "Pikirkan ini, Amy." Pria itu berteriak padaku. "Jangan membuat keputusan yang akan kau sesali." Keesokan harinya saat aku pulang dari sekolah, pria itu duduk di kedaiku makan pancakeku yang luar biasa. Kenapa dia tak paham juga? Kudatangi dia dan menyuruhnya pergi. Dia nyengir padaku lalu berkata, ini rasanya enak. Kau tahu, kurasa ada ruang untuk kita berdua berbisnis. Yang harus kau lakukan hanya menghapus beberapa menumu." Dia menunjuk pada pancake itu. Dan menyebarkan beberapa rumor tentang kedai Mike yang tak memenuhi syarat agar ditutup. Dan aku akan membiarkan kedaimu. Melihat raut mukaku yang bingung, dia menambahkan penekanan lain. "Aku hanya memberitahumu hal ini karena aku tahu kau gadis yang pintar. Lebih pintar dari pemuda itu. Jadi, pilihlah dengan bijak." Nah, itu benar. Aku memang lebih pintar dari Mike. Tapi ini sungguh gila. Aku menghabiskan sepanjang malam mempertimbangkan hal ini. Maksudku, tak mungkin aku bisa bersaing melawan waralaba terkenal. Tapi dengan cara ini, aku punya sedikit peluang, ya kan? Tapi, semenyebalkan Mike, apa aku bisa lakukan hal ini padanya? Jam 2 pagi aku duduk di ranjang. Masih begitu terpukul dengan semua ini. Aku bergegas ke rumah sebelah dan melempar kerikil ke jendela Mike. Lampu di kamarnya segera menyala. Jelas, dia juga tak bisa tidur. Dia melongok keluar dan melihatku, lalu bergabung denganku di teras dan kami duduk terdiam di sana cukup lama. Kemudian dia bicara, "Ames, pancake towermu itu luar biasa enak, sungguhan." Menghela napas ku jawab, "Jujur saja, aku ngiler hanya membayangkan burger 2 susun milikmu. Tapi jika kita tidak menghapus hidangan itu dari menu kita, kurasa pria itu akan cari cara untuk menutup usaha kita." Mike menggelengkan kepala. "Tapi Ames yang ku kenal tak akan menyerah semudah itu, ya kan?" Aku menghela napas lebih panjang. "Ya, tapi kali ini berbeda. Mereka waralaba terkenal. Kedai kecil kita tak mungkin bisa bertahan lama, cepat atau lambat." Kemudian kami kembali terdiam dalam keheningan yang menyedihkan. "Kurasa kita bisa melakukannya. Kita bisa lakukan ini sama-sama." Mike tiba-tiba berdiri dan menunjuk rumah kami. "Kita punya cukup tempat untuk membuka 1 kedai besar. Bagaimana menurutmu? Aku dan dia bekerja sama?
Apa itu bisa berhasil? Tapi, ya, tak ada yang tak mungkin untuk Amy si gadis tangguh. Aku tersenyum lebar padanya. Ayo, yuk kita berjuang hingga napas penghabisan. Jadi tepat esok harinya kami menyatukan kekuatan dan mulai mempersiapkan pembukaan dari penggabungan kedai. Wajar saja, orang tua kami tentunya bersemangat dengan ide tersebut. Dengan senang hati mereka merobohkan pagar dan bahkan membangun koridor bersama untuk menghubungkan rumah kami. Kami sekarang resmi terdaftar sebagai satu bisnis dan mendapatkan sertifikat kebersihan, keamanan untuk semua makanan kami. Kalian tahu dokumen-dokumen resmi yang membosankan itu? Mengenai pria waralaba itu, ternyata orang-orang di kota setia pada kami. Jadi saat cerita dari trikotornya itu menyebar, semua orang bilang akan memboikot restorannya jika dia membukanya lagi. Dia pun menghilang bagai ditelan bumi. Hah, itulah karma untukmu. Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, aku dan Mike masih menjalankan bisnis kami bersama, dan itu berjalan cukup baik sampai saat ini. Ini benar-benar usaha keluarga, dengan semua orang turut membantu. Sebenarnya, menjalankan bisnis bersama-sama ternyata jauh lebih menyenangkan daripada bersaing satu sama lain. Mungkin Mike tak seburuk yang kubayangkan selama ini, dan terkadang aku masih suka mengklaim aku ini ceweknya. Saat ku pergoki ada cewek yang mengamatinya. Kurasa dia perlu belajar terbiasa memiliki satu perempuan saja dalam hidupnya. Dan memikirkan hal itu, kurasa selama ini itu adalah aku. Scott, ku bilang ini sudah berakhir. Kamu ini terlalu kekanak-kanakan untukku. Dia menatapku dengan pandangan heran lalu berkata, "Hah? Apa? Sayang, kita ini hebat bersama." Aku memutar mataku. Aku baru sadar aku tak perlu bersama orang dengan mental kekanakan. Aku perlu seseorang yang dewasa dan... Terserah Linda. Cari aku jika kau berubah pikiran. Dia menggerutu, kemudian dipasangnya earphone-nya lalu berjalan pergi. Begini, di usia 15 aku ingin cowok yang cukup matang, bukan pecundang yang masih menganggap lelucon kentut itu lucu. Tolong. Teman-temanku Patty dan Louis setuju denganku. Aku jauh terlalu populer, cantik dan percaya diri untuk mengencani siapapun. Bagaimanapun, seperti keberuntungan, aku sedang berjalan di sepanjang koridor saat kulihat seseorang pria yang kelihatan tersesat tetapi sangat tampan ini. Kukibaskan rambutku, aku mendekatinya dengan suaraku yang paling ramah. "Hei, kamu baik-baik saja?" Kebingungan dia menjawab. "Ya, jalan mana yang menuju ke kantor kepala sekolah?" Aku hendak ke arah sana, jadi akan kutunjukkan padamu. Ini adalah kebohongan yang gamblang karena kelasku berada di arah sebaliknya, tapi dia tak tahu itu. Kemudian di hari itu aku berjalan menuju ke kelas fisika dengan Louis dan mematung seketika. Berdiri di depan kelas adalah pria tampan tadi. Ternyata dia adalah guru pengganti dan tertulis di papan tulis di belakangnya adalah namanya, Pak Helton. "Oh ya, ngomong-ngomong nama saya Colin." Dia tersenyum. Aku berbisik kepada Louis. Sepertinya kelas sains semakin memanas. Kemudian aku berjalan menuju ke tempat dudukku. Tak mungkin aku bisa berkonsentrasi pada materi densitas. Tidak dengan guru terseksi yang pernah ada berbagi ruang udara yang sama denganku. Aku perlu temukan cara untuk lebih mengenalnya dan menunjukkan padanya kalau aku tak seperti gadis lain seusiaku. Sebaliknya, aku jauh lebih dewasa dan percaya diri daripada mereka. Jadi, di penghujung kelas aku berjalan menghampiri dan bertanya padanya apa dia akan membahas beberapa hal denganku. Dengan senang hati dia setuju, jadi aku duduk di sebelahnya dan berhayal dalam aroma parfum kasturinya. Kelas fisika menjadi favoritku. Dengan kedua tangan di kepalaku, kuperhatikan dia berbicara di depan kelas. Dia melihatku memandangnya beberapa kali, tapi dia selalu dengan cepat berpaling. Tak apa, aku paham. Dia hanya sedang berusaha terlihat profesional. Kemudian suatu kali, dia mengajukan pertanyaan. Menurut Einstein, apakah cahaya itu parsial atau gelombang? Kuacungkan tanganku ke atas dan tersenyum lebar. Dia terlihat agak bingung. "Linda?" Aku mengerutkan bibir dan menatap lurus kepadanya. "Warna kemeja itu sangat cocok dengan Anda, Pak. Warnanya menonjolkan mata Anda." Beberapa anak lain di kelas tertawa dan dia dengan canggung meraba kerah bajunya. Imut sekali. Kemudian dia terbatuk dan berkata, "Linda, apa kau tahu jawabannya?" "Oh, apa tadi pertanyaannya?" Aku menatapnya sambil melamun. Jujur saja, aku tak bisa ingat apapun setelahnya kecuali penampilannya yang sangat menawan. Kemudian suatu sore, Colin memintaku untuk tinggal setelah kelas. Berhasil, dia pasti sudah jatuh pada pesona Linda yang tak tertahankan ya kan? Malu-malu aku berdiri di depannya dan dengan nada serius dia berkata, "Linda, apa semuanya baik-baik saja denganmu? Kau terlihat tak fokus akhir-akhir ini." "Tidak, maaf, ini buruk."
Dengan murung aku menatap ke arah kakiku dan menunggu beberapa detik sebelum melanjutkan. Keluargaku miskin sekali, dan kehidupan rumahku mengerikan. Aku hanya bisa miliki barang-barang bagus karena temanku meminjamiku. Tatapannya melembut, aku pura-pura mengusap air mata palsuku. Tolong jangan beritahu siapapun. Aku tak bisa mengatasi rasa malu. Cukup dengan memiliki Anda untuk diajak bicara. Aku tersenyum padanya. Ya, tentu. Dia memandangku dan dengan lembut berkata, Kapanpun. ya ampun, matanya sangat besar dan biru. Dan aku bisa tenggelam di dalamnya. Jelas dia juga menyukaiku. Dia hanya tak bisa lakukan apapun soal itu karena dia gugup. Karena dia adalah guruku dan lainnya. Tapi segera dia menyadari kalau aku dan dia memang ditakdirkan untuk bersama. Seperti Ariana Grande dan Delton Gomez. Aku terus tinggal setelah kelas selesai supaya aku bisa bicara ke Colin tentang kehidupan keluargaku yang mengerikan. Dia selalu mendengarkan dan memberitahuku itu akan baik-baik saja. Dia sangat baik dan sensitif. Kemudian suatu kali aku keluar dari kelas Colin lalu mendapati Scott di sana menungguku. Aku menyuruhnya pergi dan mulai berjalan tapi dia mengikutiku. Jadi, apa kau tertarik dengan pria tua sekarang? Apa? Aku memelototinya. Ya, aku tak bodoh. Aku tahu kau suka Pak Helton. Kau harus bangun dari alam mimpi itu dan lihat kalau dia itu ada di level yang berbeda darimu. Marah dengan hal ini, ku tatap matanya dengan ketus dan menjawab. Tidak, Scott. Kau itu yang ada di level yang berbeda dariku. Tepatnya sekitar 50 level ke bawah. Aku memberi tanda jempol ke bawah. Dia terlihat terluka saat berbalik dariku lalu mulai jalan pergi. Dia sudah menduganya. Aku berjalan keluar dan melihat Scott masih ada di sekitar, berbicara dengan Patty dan Louis. Mereka tak melihatku, jadi aku tak sengaja mendengar Scott mengatakan, Dia tak lihat betapa tragisnya dia. kau tahu dia itu keras kepala. Tentu saja Pak Helton tak menyukainya seperti itu. Aku pura-pura batuk dan mereka semua memandangku. Aku berkacak pinggang dan menatap ke mereka. Lihat, aku minta maaf Linda, kami semua khawatir tentangmu. Ya, fantasimu ini akan menyakitimu. Mereka tahu apa? Aku memutar mata. Sebagai informasi untuk kalian, Colin dan aku benar-benar pacaran. Malah, dia akan ajak aku keluar malam ini, jadi aku tak bisa nongkrong. Aku berjalan pergi ke arah sebaliknya, tahu pasti bagaimana wajah mereka akan bereaksi. Aku tahu Colin sebenarnya bukan pacarku. Belum, tapi aku tahu itu akan segera terjadi. Itu sudah suratan takdir. Keesokan harinya saat aku jalan ke sekolah, kuperhatikan anak-anak lain saling berbisik dan menunjuk ke arahku. Oke, aneh sekali. Mungkin ini karena baju baruku atau apa. Aku membelinya karena warnanya sangat cocok dengan warna mata Colin. Tapi semuanya jadi makin aneh di kelas fisika, karena segera saat Colin masuk semua orang mulai terkekeh. Colin tampak bingung dan berkata, Oke, apa saya lucu? Kemudian si Sally malu-malu bergumam, Pak, kami dengar kau punya pacar baru. Dia mengangkat satu alisnya. Ya, itu benar. Bagaimana kau bisa tahu? Dia tertawa gugup. Sebenarnya kemeja ini adalah hadiah darinya. Aku bisa merasakan seluruh mata di kelas mengarah kepadaku. Ya, kecuali Colin. Aku berusaha tetap tenang, tapi dalam hati aku sangat marah. Bagaimana bisa wanita lain mencuri lelakiku? Dan memaksanya memakai kemeja yang jelek itu. Aku tahu aku harus teruskan kebohongan ini, jadi setelah kelas aku hampiri Louis dan Patty dan berkata, betapa tampannya Colin dengan kemeja itu. Mereka berdua merengut padaku, kemudian Patty menjawab, jadi kau benar-benar memacarinya? Yap, aku mengangguk. Yang benar. Dia memberi pandangan tak percaya. Mereka semua perlu menyadari kalau Colin dan aku adalah pasangan asli. Jadi aku membeli sekotak coklat dan menggunting label berbentuk hati bertuliskan, aku mencintaimu sayang, dengan pena gel beraroma gulali. Aku memang merasa agak gugup saat aku berjalan ke arahnya, tapi cinta kami sudah ditakdirkan. Hai Linda, ada yang bisa kubantu? Aku punya ini untukmu. Aku meletakkan hadiah itu di atas mejanya. Dia membaca catatan itu dan wajahnya berubah. Kemudian dengan suara tegas dia berkata, Dengar, Linda, ini salah. Tidak, aku menggelengkan kepalaku. Aku tahu kau menyukaiku. Linda, tolong, kau adalah muridku. Kau hanya anak-anak. Tidak, kita ditakdirkan untuk bersama. Kau mencintaiku. Aku tahu itu. Aku tidak. Dia mengatakannya dengan tegas. Sekarang, tolong pergi. Dia menolakku. Ini pasti karena pacar barunya. Dia jelas sudah meracuni pikirannya. Karena tak mungkin dia tak suka padaku. Aku tak akan meninggalkan ruangan sampai dia mengakui dia mencintaiku juga. Jadi aku duduk di lantai dan melipat tanganku. Tepat pada saat itu Patty dan Louis bergegas masuk ke dalam ruangan dan membantuku berdiri. Kemudian mereka menatap tajam mata Colin saat dia mengarahkanku keluar menuju koridor.
Ternyata mereka mengikutiku dan mengamati lewat jendela. Betapa memalukan. Berpikir cepat, aku langsung mengatakan, dia itu brengsek. Aku sudah curahkan seluruh diriku untuknya, tapi sekarang dia bosan denganku. Jadi dia campakkan aku, begitu saja. Teman-temanku menenangkan aku dengan memberitahuku dia tak akan bisa lolos begitu saja. Tak mungkin aku bisa menghadapi Colin lagi sekarang. Jadi aku pura-pura sakit dan tinggal di rumah. Hanya saja saat aku kembali ke sekolah, dia tak ada di sana. Kemudian kepala sekolah memanggilku ke kantornya. Aku berjalan masuk melihat kedua orang tuaku duduk di sana dengan raut wajah hancur. Oh tidak, apa yang sedang terjadi? Sayang, kami minta maaf tak melindungimu lebih baik. Ibu memandangku dengan mata berkaca-kaca. Kemudian kepala sekolah berkata, Pak Hilton sudah dipecat dan polisi sedang memeriksanya. Yakinlah hal seperti ini tak akan terjadi lagi. hah? Colin sudah dipecat? Kenapa? Kemudian realita menamparku. Itu karena mereka mengira dia sudah berhubungan denganku. Aku bergumam, tidak. Kalian salah paham, tak ada yang terjadi. Linda, aku tahu ini berat, tapi dia adalah pria yang jahat. Tak masalah apa yang aku katakan, mereka tetap yakin bahwa aku telah sangat termanipulasi oleh Colin. Aku mengatakan apapun untuk membersihkan namanya. Segera setelah pertemuan itu, aku mencari Patty dan Louis, lalu mereka mengaku kalau mereka benci melihatku sangat kecewa. Jadi mereka memberitahu kepala sekolah tentang aku dan Colin. Aku menghela nafas panjang kemudian berseru. Tapi aku mengarangnya, semuanya. Tentu saja mereka sangat marah denganku karena berbohong. Tetapi setelah menerima kemarahan mereka selama 30 menit, mereka setuju membantuku membersihkan namanya. Jadi mereka pergi ke kantor polisi denganku dan kami memberitahu mereka semuanya. Itu berhasil karena nama Colin sudah dipulihkan. Tapi yang tak mengejutkan, dia tak pernah kembali lagi mengajar di sekolahku. Kami bertiga diskors dari sekolah dan orang tuaku menghukumku sebulan lamanya. Patty dan Louis masih berteman denganku, tapi aku bisa lihat mereka tak lagi mempercayaiku. Setiap kali ku beritahu mereka apapun, mereka memberi pandangan yang benar saja. Aku merasa sangat bersalah atas semua yang kulakukan. Aku tak bermaksud bertindak sejauh itu. Tapi sekarang aku sadar bahwa perilakuku yang kekanak-kanakan hampir saja mengorbankan masa depan seorang pria baik. Kuharap aku bisa minta maaf ke Colin secara langsung, tapi aku paham aku tak akan pernah dapatkan kesempatan itu. Tolong berhati-hatilah dengan kata-katamu, karena itu bisa merusak karir, kehidupan, dan segalanya. Jika sepertiku, kau memuja gurumu, maka tolong hormati mereka. Bersikap baik dan biarkan saja mereka. Shift ini membosankan. Jadi saat aku menyerahkan 2 kopi itu ke cewek itu, mau tak mau aku melamun tentang apa yang harus aku makan untuk makan siang. Permisi, kenapa sikapmu seperti itu? Cewek itu terdengar kesal. Lalu sebelum aku bisa mengatakan apapun, dia berteriak. Aku mau berbicara dengan manajermu. Cowok di sebelahnya berusaha membuatnya tetap tenang dan memintanya keluar dulu. Lalu dia berkata kepadaku, aku minta maaf tentang adikku. Aku bergumam, tidak apa-apa, sambil menyerahkan kembalian $20 miliknya. Oh, simpan saja. Dia tersenyum, tapi kemudian dia mulai meminta maaf. Mengambil kembaliannya, lalu pergi. Apa yang baru saja terjadi? Aku mengeluarkan ponselku untuk memeriksa wajahku. Oh, bagus. Aku terlihat seperti sedang disengat tawon. Dan semua itu karena aku sedang memikirkan apakah aku harus makan pasta atau sandwich. Sejujurnya, apa yang baru saja terjadi bukanlah hal baru bagiku. Tapi sepertinya tidak pernah separah ini. Izinkan aku mulai dari awal. Jadi, aku Isabel. Aku baru saja lulus SMA dan akan segera menjadi mahasiswa baru di perguruan tinggi. Seingatku, orang tua, teman, dan guruku selalu menanyakan pertanyaan yang sama. Seperti, ada apa? Dan kenapa mukanya panjang? Saat ku bilang aku baik-baik saja, mereka selalu berkata, kamu yakin? Atau, jika ada masalah harus beritahu kami, oke? Itu sangat membuat frustrasi. Dan pernah suatu saat, guruku harus berhenti di tengah pelajaran dan memintaku untuk tidak memandangnya seperti itu. Karena tatapanku membuatnya merasa tidak nyaman. Apa? Aku hanya benar-benar fokus. Kemudian aku akhirnya mengetahui di SMA, saat itu pada hari yang cerah dan normal. Aku sedang duduk di halte bus bersama sahabatku Jocelyn ketika seorang cowok datang dan menanyakan arah. Aku melihat ke atas dan cowok itu kaget dan mulai tergagap. Oh, maaf sudah mengganggumu. Lalu dia pergi dengan tergesa-gesa. Hah? Ini sangat membingungkan. Dia bahkan tidak memberiku kesempatan untuk mengeluarkan sepatah kata pun. Jadi aku menoleh ke Jocelyn dan bertanya apakah dia tahu apa masalah cowok itu. Mungkin itu karena kamu terlihat ingin menendang pantatnya. Lalu dia memberitahuku bagaimana semua orang di sekolah menganggapku sombong. Apa?
Itu sungguh konyol. Kenapa mereka menganggapku seperti itu? Aku menanyakan hal ini padanya dan dia mengeluarkan cermin dan mendekatkannya ke wajahku. Nah, lihat sendiri. Aku melihat lebih dalam ke cermin dan ya Tuhan, dia benar. Aku memang terlihat agak marah, tapi aku bersumpah tidak marah, tidak sama sekali. Keesokan harinya, Jocelyn mengirimiku link ke sebuah artikel tentang orang-orang yang memiliki wajah alami pemarah. Dikenal juga dengan resting bitch face alias RBF. Loh, pantas saja tidak ada yang menyukaiku dan ingin berteman denganku, kecuali Jocelyn. Syukurlah dia melihat melampaui penampilan luarku yang tampak cemberut. Aku ingin masa kuliah menjadi berbeda, jadi aku bertekad untuk mengucapkan selamat tinggal pada Isabel yang sombong, serta menyambut Isabel yang bahagia dan gembira. Aku hanya perlu tersenyum sepanjang waktu. Kedengarannya gampang, ya kan? Jadi di hari pertamaku kuliah, aku masuk ke ruang kuliah bersama senyum terbesar terpampang di wajahku. Kuharap aku terlihat ramah dan tidak seperti kucing menyeramkan dari Alice in Wonderland. Tapi kemudian senyumanku langsung sirna saat aku melihatnya. Dialah orang yang ingin memberi tip kepadaku sebesar $20. Dan kemudian kabur membawanya. Kenapa dia ada di sini? Aku berusaha tampil sebagai cewek yang manis dan ramah. Dan aku tidak ingin dia menyebarkan rumor kasar tentangku. Jadi solusi termudah adalah menghindari orang ini sebisa mungkin. Hanya saja alam semesta yang punya ide lain. Dan aku terjebak mengerjakan proyek kelompok bersamanya. Bagus. Kami semua duduk melingkar. Dan aku tahu dia dipanggil Carter. Ketua kelompok kami Carla menugaskan kami masing-masing sebuah tugas. Sambil mendengarkannya, aku berusaha menahan senyumku seterang mungkin. Tetap stabil. Stabil. Aku berpikir sendiri berulang kali. Tapi tahukah kalian, senyum palsu sangat melelahkan dan menyebabkan sakit wajah yang parah. Lalu pipiku mulai berkedut. Jadi agar tidak terlihat seperti orang aneh, aku memutuskan untuk berhenti tersenyum. Dan saat itulah Carla memperhatikanku dan bertanya, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Semua orang ternganga ke arahku, dan aku bisa merasakan diriku tersipu. Bagus, sekarang aku mungkin mirip tomat yang pemarah. Saat itulah Carter angkat bicara. Lanjutkan saja, kami akan mengatakannya jika ada yang tidak jelas. Terima kasih Carter. Sekarang aku tahu bagaimana perasaan Lois Lane setelah diselamatkan oleh Superman. Ini terasa lebih intens daripada di film. Dan dia sebenarnya juga lucu. Aku merasa sedikit kecewa setelah pertemuan kelompok. Yang ingin aku lakukan hanyalah mendapatkan beberapa teman. Tapi aku sudah memberikan kesan yang salah pada Carla tentang diriku. Aku bukan orang yang suka pesta besar. Tapi mungkin pesta besar mahasiswa baru yang diadakan pada hari Jumat akan menjadi tempat yang baik untuk berteman, bukan? Merasa sedih, aku duduk di bangku samping dekat lapangan olahraga kampus dan hanya melihat ke atas ke langit. Lalu aku melihat Carter bermain sepak bola dengan beberapa cowok. Jadi aku melihatnya bermain sebentar. Mungkin karena pencahayaannya atau fakta bahwa dia terlihat sangat seksi saat berkeringat. Aku tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Mungkin aku harus mencoba berbicara dengannya. Keesokan harinya aku masuk ke ruang kuliah dan melihat Carter duduk sendirian membaca buku. Itu adalah kesempatanku. Aku bisa duduk di sebelahnya dan memulai obrolan. Oke Isabel, tetap tenang. Oh tidak keren. Keren artinya sombong. Tetap bahagia, Anda mengerti? Tersenyumlah, memeriksa. Hai, apakah kursi ini? Carter mendongak. Oh, maafkan aku. Aku tidak tahu ini tempat dudukmu. Kemudian dia mengumpulkan barang-barangnya dan pindah ke meja lain. Apa? Terkutuklah kamu RBF. Aku tidak menyerah begitu saja. Jadi aku mencari di internet dan membaca bahwa makeup bisa membantu memperbaiki situasiku. Jadi, aku merias wajah di sekitar mulut dan mataku lalu pergi ke kelas kuliahku. Hanya saja saat diskusi kelompok, Carter berbisik kepadaku. Apakah kamu sakit? Karena kamu terlihat agak pucat. Kenapa tidak pulang? Aku bisa buatkan catatan. Setelah mendengarnya mengatakan itu, aku benar-benar merasa sedikit mual. Muak dengan kegagalan terus-menerus. Tapi tunggu, hari Jumat ini adalah pestanya. Itu akan menjadi kesempatan terakhirku untuk berteman dan berbicara dengan Carter. Aku belum pernah ke pesta sebelumnya. Terutama karena belum pernah ada yang mengundangku ke pesta. Cukup yakin mereka mengira penampilanku yang pemarah akan mematikan mood. Jadi aku menghabiskan waktu lama untuk mempertimbangkan baju. Memilih gaun berwarna cerah agar aku terlihat lebih ceria. Saat aku masuk ke pesta, aku tidak bisa berhenti gemetar. Setiap orang terlihat bersenang-senang, sementara aku terlihat seperti anak pemarah yang merindukan mamanya. Tidak apa-apa Isabel, tetap tenang, kataku pada diri sendiri. Aku hanya perlu beberapa minuman untuk meningkatkan kepercayaan diriku. Jadi aku mengambil beberapa minuman dari bar. Dan wow, aku langsung merasa seperti orang yang benar-benar baru.
Aku hendak mengajak ngobrol beberapa cewek ketika tiba-tiba seorang cowok mendatangiku dan berkata, "Hei, sepertinya kamu sedang mengalami saat yang buruk. Jika kamu tidak menyukai hal-hal ini, menurutku kamu sebaiknya pulang saja, tidak apa-apa." Hebat. Jika minuman pun tidak bisa membantuku, lalu apa lagi yang bisa? Aku kehilangan minat untuk berteman. Jadi aku memutuskan untuk mengikuti saran orang tersebut dan pergi. Semua orang akan lebih bersenang-senang tanpa harus melihat wajah murungku. Saat aku keluar dari sana, aku mendengar seseorang berteriak, "Isabel, tunggu!" Aku berbalik dan melihat bahwa itu adalah Carter. Dia menyusulku dan bertanya mengapa aku berangkat sepagi ini. Aku bergumam kalau pesta bukanlah kesukaanku dan aku lebih suka jalan-jalan di tempat lain. Ya, aku juga tidak terlalu tertarik pada mereka. Bisakah aku ikut denganmu? Aku membeku selama 1 menit, tapi kurasa dia mengira aku marah padanya. Lalu dia meminta maaf dan pergi. Oh, tidak. Tidak mungkin aku akan membiarkan dia lolos lagi. Jadi aku cepat-cepat berkata, "Tentu saja kamu bisa ikut." Tapi yang terdengar adalah teriakan yang keras. Lelaki malang itu pasti merasa seperti seekor harimau sedang menggeram di depan wajahnya. Ya, setidaknya dia masih ikut denganku, kan? Meski karena takut, dia tampak sedikit tidak yakin ketika aku membawanya menuju salah satu tempat favoritku, yaitu di bawah jembatan ini. Tapi ketika dia melihat semua grafiti yang mengagumkan, dia kelihatan lebih nyaman. Dia bersenang-senang melihat dari satu bagian ke bagian berikutnya. Lalu kami mulai berbicara, dan ternyata kami bisa bergaul dengan cukup baik. Kami segera menjadi teman dekat, dan aku bahkan memperkenalkannya dengan Jocelyn. Semakin banyak aku menghabiskan waktu bersama Carter, semakin aku menyukainya. Dan aku mulai berpikir bahwa dia juga menyukaiku. Jangan tanya kenapa, itu cuma firasat. Lalu suatu hari aku membuka pintu dan melihat Carter berdiri di sana dengan karangan bunga besar dan kotak hadiah yang lucu. Ya Tuhan, apakah itu untukku? Aku tahu aku harus mengatakan sesuatu, jadi aku bergumam. Untuk siapa itu? Aduh, kedengarannya agak kasar. Haruskah aku bertanya lagi? Dan mungkin dengan suara yang lebih lembut dan senyuman. Namun sebelum aku dapat mengatakan apapun, Carter menjawab. Ini untuk Jocelyn. Bisakah kamu memberikannya padanya? Terima kasih. Dia menyerahkannya padaku, lalu lari. Apa? Carter jatuh cinta dengan Jocelyn? Tapi hei, tidak mengherankan jika hal-hal baik tidak pernah terjadi padaku. Dan seseorang dengan penampilan alami ceria seperti dia akan menarik perhatian semua pria. Jujur saja, siapa yang menginginkan pacar berpenampilan kejam? Ini menyebalkan. Setelah itu aku sengaja menghindari Carter, dan kami tidak berbicara sama sekali selama seminggu. Itu terlalu berlebihan. Jadi suatu hari setelah kelas, aku pergi ke tempat bahagia aku di bawah jembatan. Apa? Ada gambar grafiti baru. Sangat besar, jelek, dan menurutku itu untukku. Seperti dalam kata-kata kering yang menetes tertulis, "Aku mencintaimu, Isabel." Aku melihatnya dengan mulut ternganga. Apakah ini lelucon seseorang? Kemudian seseorang muncul di sampingku, dan itu adalah Carter. Ini bukan karya terbaikku, tapi aku sudah mencobanya, katanya malu-malu. Hah? Dia melakukan ini? Tapi kenapa? Kemudian dia melanjutkan. Bunga dan hadiah itu untukmu. Tadi kupikir kamu kesal. Jadi aku panik dan bilang itu untuk Jocelyn. Jadi setelah itu, aku menelponnya dan mengatakan yang sebenarnya. Dia bilang kamu juga menyukaiku. Itu menjelaskan tatapan aneh yang diberikan Jocelyn padaku. Aku akan berbicara banyak dengannya nanti. Kamu tahu aku menggambarnya seminggu yang lalu. Aku mengikutimu setiap hari sepulang kuliah. Bukan dengan cara yang menyeramkan. Aku hanya ingin berada di sini saat kamu pertama kali melihatnya. Dan ya ampun, itu sangat berharga. Lalu dia memberiku senyuman termanis dan menarikku untuk dipeluk. Oh, wow. Cowok ini tahu cara membuat hati seorang cewek meleleh. Dan tahukah kalian? Aku tersenyum dan aku tidak memaksanya. Jadi begitulah, kami jadi resmi pacaran. Ternyata dia tidak peduli apa aku punya RBF atau tidak, karena dia meluangkan waktu untuk mencari tahu siapa diriku yang sebenarnya. Kalian tidak boleh menilai buku dari sampulnya, karena kalian mungkin melewatkan petualangan terbaik yang pernah ada. Jadi, jika cewek atau cowok itu terlihat agak sedih, mungkin kalian tidak boleh menganggap mereka sombong dan pemurung. Tapi, beri mereka kesempatan. Bu, kami mohon maaf untuk memberitahukan ini pada Anda, tapi menurut informasi kami, Bella Hiddleston dilaporkan meninggal dunia 2 bulan lalu setelah menghilang di hutan, kata sekretaris itu. Apa? Ini tak mungkin terjadi. Tapi itu namaku dan aku jelas masih hidup. Ini suatu kesalahan besar. Ku minta mereka memeriksa lagi, tapi mereka tetap mengatakan hal yang sama. Apa aku sudah menghilang terlalu lama sampai-sampai keluargaku benar-benar mengira aku sudah mati? Kecelakaan itu cukup aneh, jadi aku merasa bingung. Maksudku,
Memangnya apa yang kulakukan jauh-jauh di hutan Kamboja? Aku berusaha keras mengingat, tapi aku tak bisa ingat apapun. Untung, beberapa penduduk desa setempat menemukanku di lubang jebakan dan membantuku pulih. Kalau tidak, aku pasti mati. Aku lalu minta tolong orang di kedutaan untuk menelpon suamiku dan adikku. Jelas sudah terjadi kesalahpahaman besar, dan aku ingin perbaiki ini segera. Ya Tuhan, penantian itu membunuhku. Sekretaris sudah mencoba, tapi dia bilang, "Maaf Bu, kami tak bisa hubungi nomor-nomor tersebut." Ini tak bisa dipercaya. Aku terjebak di luar negeri, tanpa identitas, tak ada kontak dengan kerabat, dan aku sudah dilaporkan meninggal. Tapi segera, aku tersadar kalau aku bisa pinjam ponsel seseorang untuk menghubungi kenalanku lewat sosial media. Jadi segera setelah sekretaris meminjamiku ponselnya, aku langsung ke profil suamiku. Tapi aku sangat kaget, sampai hampir kujatuhkan ponselnya saat kulihat postingan terbarunya. Dia baru mengumumkan kalau pemakamanku akan diadakan minggu depan. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin ini nyata? Aku terus memeriksa profilnya dan melihat adikku posting foto selfie lama bersamanya mengatakan, "Roni, aku tahu ini saat yang berat, tapi aku selalu ada di sini untukmu. Kita akan hadapi ini bersama." Tunggu dulu. Apa maksudnya? Pertama-tama aku ini tak benar-benar mati. Halo? Selain itu, aku tahu adikku dulu punya perasaan ke Roni. Apa dia mengira dia bisa bersamanya sekarang setelah dianggapnya aku sudah mati? Dasar pengkhianat. Kami dulu sangat dekat, tentunya dia tak akan perlakukan aku seperti ini. Aku harus pulang dan selesaikan masalah ini sampai tuntas. Aku minta bantuan kedutaan untuk menerbangkan aku pulang, tanpa memberitahu keluargaku sebelumnya. Aku ingin memberi mereka kejutan. Percaya atau tidak, hari di mana aku semestinya tiba di rumah adalah hari pemakamanku. Sungguh kebetulan, bukan? Aku langsung menuju tempat pemakaman, dengan menyamar tentu saja. Kupakai topi dan kacamata hitam besar untuk sembunyikan wajahku, dan duduk jauh di belakang jadi tak akan ada yang perhatikan aku. Ada begitu banyak orang di sana. Keluargaku, teman-temanku, dan bahkan para mitra bisnisku. Sungguh aneh. Kemudian kulihat Roni. Dia tampak letih. Aku ingin langsung lari ke arahnya dan berteriak, "Aku masih hidup, kau bisa bahagia lagi." Tapi kemudian adikku Kylie muncul dan meraih lengannya dan berbisik sesuatu ke telinganya. Dan aku terpaku. Mereka kelihatan dekat, terlalu dekat untuk sekedar kenyamanan. Lalu kemudian kuperhatikan orang-orang di sekitarku berbisik, "Au, tak seburuk itu. Dia akan dapatkan uang yang banyak dari perusahaan asuransi atas kematian Bella." Lalu wanita lainnya berkata, "Tak hanya itu, tapi istri yang lebih cantik dan muda kalau dilihat-lihat." Aku ingin muntah. Roni dan Kylie sekarang saling berpelukan. Semua ini membuatku merasa seolah keberadaanku tak berarti. Tak seorang pun di sini peduli tentangku. Aku tak tahan melihat adik dan suamiku lebih lama lagi. Aku berlari ke jalan dan terus berjalan sampai aku tak sanggup lagi. Kemudian kutemukan sebuah motel untuk menetap. Keesokan paginya, aku menyelinap pulang setelah suamiku berangkat kerja. Aku perlu mengambil beberapa barangku dan sejumlah uang. Rasanya aneh ada di rumah. Semuanya terlihat sama. Tapi kuperhatikan tak ada lagi barangku yang berserakan. Kemudian aku melihatnya. Satu kotak besar di pojokan. Aku lari untuk membukanya, dan di dalamnya ada semua barangku. Aku gemetaran saat kuambil foto perkawinan yang biasanya ada di meja samping tempat tidur kami. Maksudku, aku baru saja dikubur, dan Roni sudah mengemasiku dalam kotak, seakan dia sudah tak sabar untuk menendangku keluar dari kehidupannya. Sakit. Aku ingin keluar dari sana. Jadi cepat saja aku menuju kamar tidur kami mengambil uang tunai dan pakaian. Itulah saat kutemukan rahasia mengejutkan yang membuatku terjatuh ke lantai. Saat ku keluarkan pakaianku dari lemari, secari kertas aneh terjatuh. Dan coba tebak, kalimat pertama yang menarik perhatianku yaitu rencana kematian Bella. Sketsa itu menunjukkan jalan setapak ke air terjun dan bukti rekayasa di sana-sini. Ya Tuhan, ini rupanya. Aku tahu air terjun itu. Itu cukup dekat dengan tempatku kecelakaan. Jadi, apakah Roni yang sudah merencanakan ini? Apa pikirannya sakit? Apa yang sudah kulakukan padanya sampai pantas menerima ini? Aku harus keluar dari sana untuk menjernihkan pikiran, tapi ada sesuatu yang menarik perhatianku di kios koran. Itu Kylie, ada di halaman depan koran di sebuah artikel tentang bagaimana dia akan jalankan perusahaan menggantikan kakek kami. Terdapat foto Kylie dan Roni saat peresmian, dan lihat betapa bahagianya mereka. Mereka sama sekali tak terlihat sedih dengan kematianku. Ingin kurobek koran itu. Tapi, tunggu. Kenapa kakek serahkan posisinya? Kakek tak pernah menyebut soal itu. Beliau cinta pekerjaannya. Ini kedengarannya tak benar, jadi cepat-cepat aku naik taksi menuju kediamannya untuk cari tahu apa yang terjadi. Sesampainya di sana, aku sangat terkejut. Hatiku hancur melihatnya dipasangkan alat medis. Ternyata setelah dengar berita kematianku,
beliau mendapat serangan jantung. Saat melihatku berdiri di pintu, beliau sangat terkejut sampai hampir terjatuh dari ranjangnya. Kami berpelukan dan menangis, lalu kukatakan padanya semuanya adalah kesalahan besar. Wah, aku sangat lega bertemu dengannya. Aku bisa lihat kakek lelah, jadi ku biarkan dia istirahat lalu akan menjenguknya lagi. Kemudian saat menuju keluar aku bicara pada asistennya Cody. Aku perlu bantuan. Apa kau bisa bantu aku siapkan kasus melawan Ronnie? Tapi tiba-tiba aku dengar langkah kaki datang ke arahku. Bella, apa itu kau? Aku berpaling dan itu adalah Ronnie. Aku bahkan tak sempat berpikir jernih saat dia bergegas masuk dan memelukku erat. Ku bisa rasakan air mata menetes di pipinya dan dia terlihat sungguh terkejut melihatku. Tapi aku merasa jijik. Aku mendorongnya menjauh dan berkata, "Pergilah dariku." Tapi seolah dia tak mendengarku. Dia hanya berkata, "Ini merupakan bulan-bulan paling buruk dalam hidupku. Aku hampir tak bisa tidur atau makan. Aku tak percaya kau benar-benar masih hidup." Pembohong. Dia adalah pembohong. Aku mulai memakinya dan mengatakan, "Berhentilah pura-pura seolah kau peduli. Kau ingin aku mati. Tunggu saja sampai ini terkuak. Kau akan hidup di balik jeruji besi seumur hidupmu." Kemudian ku keluarkan sketsa dari dalam tasku dan melemparkan ke arahnya. Ronnie bersumpah dia tak pernah lihat itu sebelumnya. Tapi aku tak percaya. Jika bukan miliknya, kenapa dia berusaha bilang kalau itu milikku atau semacamnya? Hah, lucu sekali. Tiba-tiba Cody menyela perdebatan kami dan berkata, "Tolong tenanglah. Sebenarnya, kurasa yang paling terlihat bertingkah aneh akhir-akhir ini adalah Kylie." Kemudian Cody bercerita ke kami kalau menurut keinginan kakek kami, warisannya akan dibagi rata antara aku dan Kylie. Tapi, akulah yang berwenang atas perusahaan. Kylie tahu soal ini dan bertengkar hebat dengan kakek kami. Dan tak lama setelah kecelakaanku, kesehatan kakek menurun. Bukannya membiarkan kakek berduka atas kematianku, Kylie malah memaksanya menyerahkan usaha jadi atas namanya, supaya dia bisa mengurus semuanya. Kemudian Ronnie berkata, "Bella, Kylie yang merencanakan perjalanan kita, lalu kau tiba-tiba menghilang. Aku mencarimu di Kamboja berminggu-minggu, tapi Kylie membujukku agar pulang karena kakekmu juga sakit keras." Kemudian polisi membatalkan kasusnya, dan Kylie terus menyuruhku mendaftarkan surat kematianmu. Aku tak seharusnya dengarkan dia, aku menyesal. Berhenti menyalahkan orang lain atas masalahmu. Aku menghardik Ronnie, tapi dalam hati, aku merasa sesak. Kenapa saudaraku lakukan ini? Kemudian aku mendengar suara Kylie, dan untuk buktikan semuanya, Ronnie menyuruhku dan Cody untuk bersembunyi. Kemudian Ronnie mendatanginya dan berkata, "Kylie, tentang kematian Bella." Sebelum Ronnie bisa selesaikan kalimatnya, dia tersenyum lebar padanya dan letakkan lengan di bahunya. "Nah, sekarang setelah pemakamannya selesai, tak ada yang menghalangi kita untuk bersama. Ya kan?" Ronnie senyum terpaksa. Lalu Kylie tertawa dan berkata, "Ayolah, jangan sedih. Kakakku yang iri itu tak layak mendapatkanmu. Kau tahu, sebenarnya ini rencananya untuk menguji kesetiaanmu. Tapi dia rasakan sendiri akibatnya." Di saat itu kepalaku mulai terasa sakit dan tiba-tiba beberapa ingatan lamaku kembali muncul. Sketsa itu milikku. Akulah yang membuatnya. Semua berawal ketika Kylie memberitahuku kalau Ronnie mengkhianatiku, dan aku mempercayainya lalu ku ikuti sarannya memalsukan kepergianku untuk menguji cintanya kepadaku. Bagaimana bisa aku begitu bodoh? Saat aku sadar aku sendiri di hutan itu dan dia tak kembali lagi, aku panik dan terjatuh di lubang perangkap, membuat kakiku terluka dan terjebak. Semua ingatan sudah kembali padaku. Aku tak tahan lagi. Aku lari ke arahnya dan dengan pedih berteriak, "Teganya kau lakukan ini padaku, Kylie." Awalnya dia sangat kaget melihatku, tapi kemudian dia hanya menyeringai dan berkata, "Kau masih hidup? Tapi bagaimanapun sudah terlambat. Perusahaan sekarang jadi milikku. Oh, dan juga Ronnie tersayang." Dia lalu memutar mata dan berkata, "Kau ini hanya anak angkat. Jadi apa yang membuatmu berpikir kau punya hak untuk selalu mencuri segalanya dariku?" Di saat itu kakek kami muncul dan menghentakkan tongkatnya ke lantai. "Kylie, hentikan itu." Kylie hanya merajuk dan berkata, "Jujur, kenapa kakek berikan seluruh perusahaan padanya?" Kemudian kakek kami berkata, "Lihatlah dirimu sendiri, Kylie. Apa kau cukup pantas menjalankan perusahaan? Jawab sendiri. Kau mengecewakan keluarga ini dengan trikmu yang kotor dan keji." Aku tak percaya Kylie masih mengungkit masalah adopsi untuk menyakitiku. Memangnya kenapa kalau aku diadopsi? Itu tak berarti aku bukan bagian dari keluarga ini. Dia selalu iri padaku, meskipun aku tak pernah lakukan apapun.
Kylie mulai menangis dan lari keluar dari sana mengatakan dia muak karena merasa tak pernah diistimewakan siapapun. Ya, mungkin kalau dia tak meninggalkanku supaya mati, orang-orang akan lebih menyukainya. Aku sangat kaget dengan apa yang diperbuatnya kepadaku dan semua karena iri. Aku tak bohong, butuh waktu lama sekali untuk mengatasi ini. Aku masih belum bisa memaafkan dia dengan baik, tapi kurasa itu hanya butuh waktu. Sedangkan aku dan Roni, kami telah mengambil alih usaha keluarga, dan aku sadar kalau Roni selama ini setia. Kylie hanya mengarang kalau dia berselingkuh karena dia tak tahan melihatku sangat bahagia. Satu yang pasti, aku takkan pernah menguji cintanya lagi. Tak ada lagi memalsukan kematian buatku.